Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Apakah suara saya kedengaran? Oke, aman, Halo, Bang. oke aman. Alhamdulillah. Oke, baik. Apa kabar semua teman-teman yang ada di pelatihan apa sih namanya kita buat ini ya, sharing time pada malam hari ini? Apakah baik atau ada yang sakit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga yang kurang sehat diberi kesehatan, yang kurang isi kantongnya juga semoga ditambahkan isi kantongnya ya. Oke, Oke, malam hari ini dari mana aja nih teman-teman semuanya? Malam hari ini ada 17 partisipan. Adakah yang dari luar Medan atau semuanya dari Medan? Medan hadir. Medan hadir, oke. Koras Bang, Medan. Sama kita di Medan Bang. Ada yang lain dari luar Pulau Medan, Pulau Sumatera, atau dari Jawa, atau Kalimantan gitu, atau dari luar negeri. Kayaknya semalam ada yang datang dari luar negeri ikut acara kita, Dulu, ku screenshot dulu, zoom in. atau dari mana? Yang baru bergabung nih, kakak-kakak, abang-abang semuanya, domisilinya dari mana aja nih? Zoom. Apakah dari Medan aja atau ada dari luar Medan? Oke, oke. Di kolom chat ada yang dari Solo itu, Bang. Oh iya, ada yang dari Solo. Ada Solo, oke, Solo. Selamat datang di Medan, Medan, Bang, Medan sekitar. Aku dari Jawa, Kak, tepatnya di Solo. Ya, oke, halo, salam kenal, Kakak. Kampung saya pun di Solo, Kak, di dekat apa itu di belakang keraton. Ya, semoga bisa ke sana lagi ya, bisa berjumpa. Oke, jadi malam hari ini kita bakalan sharing time yang diadakan oleh PADI, yaitu Learning Academy, tentang eh, berani bertumbuh, kerja kreatif, karir progresif, jadi freelancer dan bangun studio sendiri. Yang di pemateri, yang diisi, yang akan diisi oleh Bang Danu Nugroho. Oke, jadi eh, kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin diadakan oleh alumni Dinamika. Alumni Dinamika sendiri adalah organisasi pers mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi kami sebagai alumni ingin apa ya, mengedukasi ataupun sharing gitu pengalaman-pengalaman kami karena di dalamnya ada beberapa alumni yang udah berpengalaman profesional seperti ada yang udah menjadi UA, ada yang bekerja di apa di kejaksaan dan sebagainya. Ada juga yang di BUMN. Jadi itu tadi kegiatan kami PLA, Padi Learning Academy yang diadakan rutin setiap minggunya gitu. Oke. Jadi di sini saya belum perkenalkan diri. Saya Muhammad Hafiz. Saya alumni dari UINSU juga, dari Dinamika juga, tepatnya dari jurusan akuntansi syariah yang saat ini bekerja di salah satu industri otomotif yang ada di Medan sebagai digital marketing di sana. Itu alhamdulillah. Dan langsung saja kita perkenalkan pemateri kita yaitu Abang Dadanu. Abang Dadanu kita share. Bentar. Hmm,
Oke, sebentar kita share screen terlebih dahulu ya untuk CV-nya Bang Danu. Ada ya. Wait. Oke. Mana nih? Oke, kok ini semua. Wait. Oke, sudah nampak atau gimana ini? Belum bang, belum nampak. Udah. Belum kayak belum. Belum. Wait. Masih tampilan apa itu? Tahan dulu ya. Hmm. Bisa di share screen ulang aja bang, dibatalkan dulu, di share screen ulang. Share screen. Udah keluar, Mat. Oke, nampak. Apa? Oke, CV-nya nampak. Udah nampak. Kenapa di sini nggak nampak ya? Ntar dulu, Mat. Ini kayak mana ini? Oke. Udah keluar CV-nya, Mat? Oke, aman bang. Udah ya? Ini ya? Ya. Ini. Ma, Bluetooth kamu matiin dulu, Ma, Bluetooth-nya. Oke, ini dia. Ini dia. Mat, udah nampak, Mat? Oke, nampak bang, CV-nya nampak. Ini ya? Ini cuman settingnya ini. Batalin aja ini. Boleh batalin dulu, baru di share screen ulang. Waduh, wait. Mana dia tadi? Step batch. Ya, oke. Oh, siap. Udah, Met. Belum Oh, bang, ini. belum. Ini nyetingnya ini, Met. Ini kayaknya berbeda sekarang. Udah lama kali nggak ikut. Beda. Met, bisa bantu share kan? Bang, dibuka aja dulu filenya, baru di share screen. Jangan di share screen dulu, baru dibuka. Oh, buka dulu filenya. Mm-mm. Oke. Ini share. Ini share screen-nya batalin dulu bang, yang sekarang ini batalin dulu. Waduh, mana itu cara batalnya? Tar. Layout. Mana ini? Set meeting. Hmm, kayaknya aneh sekarang. Halo, Met. Oke, udah nampak bang. CV-nya udah Udah nampak. nih. Ini dia. Oke. Oke, ini dia materi kita. Bang Danu Nugroho. Tapi kok kenapa ini? Bang Danu Nugroho pendidikannya tuh awalnya dari SD 05697 94 dan lanjut ke MTS dan lanjut ke SMA-nya di Madrasah Aliyah Sanawiyah Sawit Seberang
dan lanjut ke program S1 Pendidikan Matematika di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, ini dia pengalaman dari Bang Danu Nugroho, yaitu tenaga ahli multimedia di Bapelitbang Propsu. Wis, luar biasa. Bang ini orang-orang pemerintahan. Oh, sebelumnya itu ada juga di tenaga multimedia, CV Asap Multikarya. Dan desain grafis di percetakan Pusdikra. Luar biasa sekali ya Bang Danu ini pengalamannya dari 2018 sampai sekarang masih aktif eh, berkarir sampai saat ini. Terus kita buka eh, kenalan dari Bang Danu. Ini CV-nya, ini CV ini materinya. Udah nampak, Mit? Masih CV bang. Masih CV? Enggak, udah di materi itu. Oh Tapi iya, oke, sorry, udah bisa masuk. di zoomin lagi nggak yang satu halaman gitu? Di full screen bang, di full screen kan. Full screen dah, full screen bisa. Itu ada tombol di bawah bacaan sign in Ini ya, sebelah kanan gini. atas. Udah nampak, Bang? Udah. Nampaknya udah. Oke. Ini dia materi Bang Danu pada malam hari ini. Kerja kreatif, karir progresif, tips jadi freelance, dan bangun studio sendiri. Oke, baik Bang Danu. Eh, kita ini sharing-sharing aja, jadi langsung aja Bang, kita masuk ke inti acaranya, itu pemaparan dari Abang. Silakan kepada Bang Danu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ini banyak tadi ya, nggak cuma dari Medan aja ya, dari luar kota juga ada, luar pulau juga ada. Ada dari Solo Iya. dan sebagainya. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Kita mau biar cepat nanti sharingnya, soalnya Boleh. yang enak tuh Boleh. sharing sih sebenarnya. Oke, kita dari yang situ dulu boleh, yang di atas lagi di atas. Oke, di atas yang di, ini Bang. Oke, dari sini oke ujian nomor halaman 2 ya. Oke, halaman kedua. Oke, dari Nih, sini ya. Ya, bude kecil lagi sedikit ya. Oke, Oke. ini saya mau cerita dari sini nih dulu pengalaman. Saya lahir di Sragen. Ada yang tahu nggak Sragen di mana? Sragen tuh sama kayak namanya tuh nama lainnya Surakarta. Jadi saya dulu di sana, lahir sana tahun 96. Kemudian ya saya sempat SD di sana. Kemudian tahun 2004 itu baru pindah ke Batang Serangan Kelangkat. Nah, itu pokoknya setelah itu baru masuk MTS, Mas. Dan saya selesai program S1 di Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kalau dari sesuai jenjang, sebenarnya nggak nyambung ya. Tapi Agak lupa ya. itulah. Nah, makanya saya dibuat di sini namanya ada riwayat petualangan. Nah, ini dia petualangannya mulai dari sini nih. Oke, luar Nih, biasa Bang Danu. jadi kecil ya? Lagi kecil. Kecil ya. Udah Bang? Udah tadi. Pak Bang? Kok jadi Batalin aja dulu bang, batalin share screen-nya, share screen ulang. astaga. Wait. Kan share screen. Wait, ini cuma lagi nih. Ini settingnya tadi. Wait, ntar ya. Ini di layoutnya. Itu pakai MacBook Oke, atau Windows bang? oke udah. Oke, sip. Sudah? Sudah. Kemudian ini petualangan karir saya dulu di Dinamika. Terakhir tuh jabatannya redaktur foto tahun 2016. Kemudian setelah itu inilah pertama kali memulai karir ini di sini nih. 2015 itu saya mulai jadi asisten fotografer. Dan fotografer itu kayak mana dibilang ya?
tahu yang ngangkat-ngangkatin lampu-lampu. Nah, gitu tuh awalnya dari situ. Cuma ngangkat-ngangkatin lampu aja. Makanya tadi judul di depan kan dibuat karir progresif. Ini benar-benar dari bawah nih. Dari bawah baru akhirnya nanti bisa tuh. Sampai sekarang. Nanti aku ceritain. Iya. Berubah lagi. Oke, udah selesai. Oke, kemudian di 2016 sampai 2019 saya ada jadi penulis tuh, sempat jadi penulis dulu, baru desain grafis di BNPT RI. BNPT itu nama programnya ada Duta Damai Sumut, yang lawan-lawan teroris, lawan-lawan propaganda teroris tuh zaman tahun-tahun 2015-16 tuh lagi gencar-gencarnya, saya masuk di situ. Kemudian, nah karir kalau yang benar-benar setelah tamat kuliah, nah itu tuh awalnya tuh cuma operator di percetakan. Benar-benar cuma operator di percetakan. Nah, lanjut di 2019 mulai tuh jadi ikut itu ke perusahaan swasta, desain grafis sama content writing, karena memang dulu basicnya di Dinamika memang diajarin untuk nulis. Nah, Iya, baru benar. tuh mulai agak meningkat sedikit nih di 2020. Yes. Tenaga ahli multimedia di Bapelitbang Sumatera Utara. Kok bisa masuk situ gitu? Kenapa? Karena ada sertifikat. Kalau sesuai pendidikan sebenarnya nggak masuk, nggak bisa. Makanya ikut sertifikasi yang BNSP itu kan ada itu sebagai multimedia media. Nah, baru bisa masuk di situ. Kalau nggak bisa. Tapi sambil di Bapelitbang, ambil juga lagi di Bruwajara Creative Agency juga sekalian, jadi dua kerjaan. Baru sekarang nih, saya baru buka studio itu di tahun 2022. Sampai sekarang masih ada studio. Langit apa itu Bang ya? Langit Studio and Creative Space. Langit Jadi Studio inilah ya, buat perjalanan petualang karirnya itu mulai dari asisten fotografer, megang-megang kamera, megang lampu. Ini gini aja dah. Iya. Jadi bertahap lah ya Bang ya. Jadi kayak Bertahap, benar-benar memang bertahap. dari awal kita menjalani hidup ini ya Bang. Oke, lanjut ke bawah. Oke, siap. Tiga. Lanjut. Life is choice. Nah, life is choice. Kenapa ini dulu dibuat? Karena sebenarnya sebagai orang yang kreatif, itu ya hidup itu pilihan sebenarnya. Kalian mau jadi freelance, mau main di dunia kreatif, atau mau jadi ibaratnya kerja di kantor, mau kerja di sebagai PNS atau dosen segala macam lah. Itu pilihannya kita sih maunya gimana. Karena keyakinan kita ya kita jalanin aja. Makanya hidup itu pilihan. Kenapa saya milih untuk jadi akhirnya main kreatif? Karena dulu di tahun berapa itu ya? 2017 setelah tamat, lihat gaji guru ya. Pertama kan memang hidup kita butuh angka ya. Ya benar, realistis Bang. Lihat gaji guru, waduh ini 300.000 3 bulan. Bener-bener nggak ini nggak sesuai lah. Iya benar. Juga tamatan kan pendidikan matematika. Akhirnya dari situ tuh banting setirnya. Itulah ikut-ikut dulu, ikut orang, ikut ini. Akhirnya ya dipilih lah untuk main di awalnya tuh main di foto, video itu sampingan, desain grafis belum, masih ikut foto aja. Itu jadi benar-benar yang pilihannya, karena kalau nggak kita pilih, ketika udah kita pilih ya itu yang harus kita jalani. Itu aja sih, pede aja jalaninya. Masalah rezeki nanti masih ada. Iya benar, karena itu pilihan kita ya Bang. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke trennya nih, tren kreatif dalam angka. Di zaman sekarang nih ya, apa sih nggak butuh yang namanya desain, apa sih yang nggak butuh namanya konten kreatif, apa sih nggak butuh yang namanya tampilan, branding, semua butuh tuh. Bahkan ini datanya di tahun ini 73% bisnis itu menghabiskan uang untuk desain doang. Jadi sebenarnya kita kalau mau main kreatif, mau main desain, mau apapun itu, peluangnya itu besar sekali, besar lah. Gede lah kalau mau main di situ. Ya sebelum terlambat nanti tergantikan AI sekarang. Kemudian 33%-nya merek dengan desain yang konsisten menumbuhkan pendapatan lebih cepat. Nah contoh itu apa tuh? Kayak misalnya brand-brand besar
kayak apa ya? Yang lagi di mana-mana itu gacoan tuh kan? Oh, mie gacoan, ya Ya, benar. itu kan desainnya kalau kalian lihat grey-nya itu rata-rata ya sama semua gitu kan? Gitu, Ya, bentuknya gitu semua, jadi gampang dikenalin. kayak brandingnya jadi data Iya, kenal itu mereka lebih cepat gitu naiknya ketimbang yang berbeda-beda nih, namanya konsisten dengan desainnya. Ya, benar Lebih benar cepat, benar. jadi cepat dikenal oleh konsumen. Kemudian Mm-mm. 60% pengguna mengatakan desain mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap suatu merek. Nah, contoh kalau kawan-kawan yang pernah mulai bisnis misalnya nih ya, minuman atau makanan gitu ya. Minuman kan biasa kan kalau kalian kemas sendiri kan ada pakai botol. Nah, biasa kalian Benar. tambahkan itu kan nanti stiker di depannya. Ya, ya. Nah, 60% itu kalau pakai pakai ada stiker, ada nama brandnya, ada logonya, ada desainnya. Itu kan mempengaruhi kalau ini betul nih, nggak ece-ece. Nah, Nambah value emang ya. iya, nambah value-nya gitu juga. Benar 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 benar. Jadi banyak sebenarnya itu kan bisa dibuat sama orang desain, sama orang kreatif kita. Itu kenapa saya masih mau tuh di nama ibaratnya gimana ya jalanin untuk di kreatif di desain tuh saya rasa nggak ada matinya. Iya benar. Apalagi AI bisa gini beda kalau AI nggak punya feel dia. benar-benar berarti ya Nah, baru nggak harus bisa kita juga kita. sebagai personal itu harus kita yang itu sebagai alat bantu kita. Ya, ya. Nah, tinggal kreatif kita mengolahnya, ya kita sebagai pelakunya, mereka hanya sebagai support kita. Ya itu support sebenarnya. Jadi Benar jangan benar. takut tuh kawan-kawan kalau mau main kreatif tuh takut tergantikan AI, takut tergantikan ininya. Enggak, kita yang harus kontrol mereka. Karena kan sebagai alat bantu kita. Kemudian 33% dari tenaga kerja di industri desain adalah seorang freelancer. Nah, jadi freelance ini kan bahasa halusnya ya, kalau bilang bahasa ininya apa ya, kerjanya part time gini. Jadi harus dijalani, misalkan ada kerja utama di mana nih, di kantor kah, di mana kah. Nah, tambahannya itu jadi freelancer untuk yang kreatif lain itu bisa gitu. Bisa sambil ngejalanin. Ya memang kita harus ya kerja lebih banyak, mikir lebih banyak, tidur lebih sedikit. Tapi kan pasti duitnya pasti lebih banyak. Gitu. Uangnya Lebih pasti banyak. ada, tinggal kreatif kita aja. Gimana kalau masa referensi mah banyak sekarang. Iya Usaha benar. nah, pasti ada nih. Lagi Ada kita jalan. bisa jaga kepercayaan customer ya kan bang. Iya. Pasti ada aja itu jalan. Oke, yuk kita lanjut lagi ke bawah. Oke, kita lanjut benang merah. Benang merah. Jadi, kalau mau jadi seorang freelancer, kan harus tentukan tuh benang merah kalian tuh apa. Keahlian kalian tuh apa. Harus punya profesionalitas kalian tuh di mana gitu. Harus punya tuh satu. Hindari yang namanya kalian bisa semua gitu. Hindarin tuh. Kok bisa kalian punya satu, pilih yang memang itu jadi benang merah kalian, jadi nice kalian, jadi niche-nya kalian gitu. Kita harus punya itu. Jadi ketika orang tahu kalian, oh dia bisa buat ini nih. Misalnya apa ya desain, dia bisa buat desain ini nih untuk Instagram tuh ini. Jadi kalian punya namanya spesialis. Walaupun kalian bisa nih beberapa, misalnya bisa foto 30%, video 20%, tapi tahu aja dulu, yang lain tuh tahu aja, tahu, tapi kalian harus punya satu yang memang benar-benar jadi spesialis kalian. Ya, untuk kawan-kawan ya, harus punya satu, jangan semua mau digarap. Nanti nggak punya satu profesionalitas kita. Jadi Iya benar. ibaratnya kalian tuh paling punya value paling tinggi itu di mana? Nah, di situ. Harus ditonjolin, harus tekanin di situ. Walaupun kalian tuh bisa semua, bisa ini, itu segala macam. Karena kan biasa kan freelance apa bisa dibuat? Ini oh gas apa yang penting ada yang kaya kita buat kan gitu kan. Nah, Benar-benar. tapi harus punya yang namanya satu spesialis kalian. Hindari itu yang namanya bisa semua. Tapi kalau bisa itu ya tahu semua, maupun nggak bisa semua tapi tahu semua. Nanti aku jelasin nih kayak mana, ada nanti di bawah untuk nentuin. Lanjut bang. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini. Nah, ini tadi saya bilang. Ini aku tadi bilang. Ide sebagai pemecah masalah. Nah, kalian nggak perlu bisa semua,
tapi kalian punya ide yang bisa jadi penyelesai masalah. Jadi desain itu bukan sekedar sekarang desain itu bukan sekedar bagus, tapi punya value tinggi kalau dia bisa sebagai pemecah masalah gitu. Nah, tujuan desain kan misal contoh apa ya? Di produk ini misalnya di makanan gitu. Orang akan pakai kalian kalau kalian bisa nyampein pesan, bisa nyampein masalah mereka apa. Mungkin makanan ini masalahnya adalah promosi nih, branding nih. Ya kalian dulu. Ya kita sebagai freelance yang mau di hire, ya kita nyelesain masalah mereka. Idenya buat yang seperti ini, klien mau seperti apa. Nah, kita selesaiin tuh masalah dia dengan ide kita. Oh Bu atau Pak, kita buat desainnya simpel aja gini supaya target market kita siapa, apa yang mau kita jual ke target market kita. Nah, desain kita itu sebenarnya sebagai pemecah masalah. Kalau bagusnya itu sih nomor 2, nomor 3 ya. Kadang ada desain yang bagus, tapi nggak tepat sasaran, nggak nyelesain masalah mereka juga. Itu sih sebenarnya. Desain itu sekarang udah ke arahnya ke situ. Karena kan banyak nih desain-desain yang bisa cepat, bisa ini, bisa itu, bisa bagus, tampilan bagus. Cuman desain yang bagus itu nyelesain masalah dari klien-klien kita nggak? Nah, Belum tentu. itu pasti di situ. Sebagai desain kita itu sebagai pemecah masalah mereka. Masalah mungkin di promosi, masalah di branding, masalah di brand awareness-nya, ya kita nyelesain masalah dengan desain kita. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Oh, lagi Strategi penetapan harga. ini nih Ini penting nih, Bang. Ini paling pentingnya sebenarnya di sini nih ya kan. Yes. Kita mau jadi freelance, kadang kita bingung nih mau ngasih harganya gimana, ini gimana, nentuin harganya kita gimana. Nah, ini pentingnya gini nih, supaya kita tetap dipakai terus-terusan dan klien merasa apa ya, layak tuh dihargai segitu. Jadi strateginya yang pertama adalah selalu kasih opsional harga ke klien. Nah, jangan dikasih misalnya contoh, Bang, berapa sih buat desain untuk Instagram? Oh, 300 Bang. Nanti pasti mereka nawar. Ada aja tawarannya. Kalau bisa semurah-murahnya, mereka semurah-murahnya. Mau minta semurah-murahnya, kalau bisa ya sebagus-bagusnya. Iya, Supaya kalian nggak kecewa, takut ditolak, ngasih harga tinggi, ngasih harga rendah kalian capek, ya kan? Udah capek gini segini cuma, ya kan merepet, dongkol dalam hati ya kan. Aduh capek kali ngerjainnya cuma segini. Ya. Kita mau menghindari yang gitu-gitu kan, supaya sama-sama. Iya. Ya itu strateginya adalah kita ngasih penawaran harganya itu ada opsinya. Kalau biasa aku tuh ngasihnya ada 3. Red card aku kasih itu ada 3. Yang harga terendah, sedang, yang tinggi. Nah, masing-masing itu pasti kan punya ada kelebihannya masing-masing kan. Nah, kalian masukin tambahan. Di harga paling rendah, batasannya sampai mana itu? Apa yang kalian kerjain? Apa yang dikerjain? Yang kedua, yang sedang apa? Yang ketiga, paling tinggi apa kelebihan dari yang ketiga itu? Dan kita harus kita gini ya. Kalau bisa kita kunci klien itu ke arah mana dia, harga terendah, tertinggi, atau yang sedang. Nah, aku pengennya biasanya itu di tengah-tengah, di harga sedang gitu. Jadi biar nggak terlalu rendah atau nggak terlalu tinggi juga, supaya orang klien itu wajar dengan harga segitu. Mereka pun senang pakai kita. Nah, selalu kasih opsi itu 3. Mau itu nanti misalnya mau foto, misalnya, Bang foto untuk outlet aku bisa. Berapa Bang? Kakak mau berapa banyak? Apa kebutuhannya? Nah itu dulu tanyain. Aku mau untuk ini Bang, untuk Instagram, untuk nanti medsos lain, untuk TikTok, untuk bisa untuk ada video-video, untuk cetak-cetak spanduk gitu Bang. Ya udah kasih tuh opsinya 3 harga. Pak ini kalau cetak foto aja segini gitu. Harga paling rendah nih ya, itu kalian kasih untuk foto sama filenya aja. Yang kedua di tengah-tengah, nah kalian nanti kasih foto sama editnya sekalian. Nah, yang harga paling tinggi ini foto, edit sekalian untuk misalnya kalian kasih video teaser singkat 1 menit. Nah, itu biasa senang tuh. Atau nanti sama satu lagi tambahin tuh ini kok ada kami kasih bonus desain untuk medsos gitu di harga paling tinggi kan. Nah, gitu supaya mereka ketika mereka nentuin harganya, mereka pilih itu harganya, mereka tahu batasnya di mana, apa yang mereka dapat. Jangan nanti kan pengalaman tuh kan, aku udah bayar segini bang kok cuma ini aja.
masa ini aja bang, ini aja nggak cocok ini bang, ini habis itu besok mereka nggak pakai kita lagi, ya kan? Nah, ibaratnya effort kita ada besar, ngerjainnya capek. Ini sebenarnya paling pentingnya gitu, supaya kita bisa dipakai terus. Ya kalau nambah lagi nanti misalnya ada kerjaan baru, ya kasih aja harga baru. Makanya kalau kalian nanti udah punya portofolio, kalian harus juga punya portofolio harga, harus punya rate card. Berapa rate Benar-benar. ini untuk satu bidang itu berapa? Untuk satu jenis pekerjaan itu berapa? Harus ada opsi, tentuin opsinya harganya. Satu, ya kita menghindari, kita takut untuk ditolak karena harga terlalu tinggi. Satu lagi untuk menghindari kerjaan banyak yang dibayar dikit. Itu jadi enak sama enak, mereka tahu apa yang mereka dapat, kita tahu apa yang kita kerjai batasan. Oke, lanjut ya, kita ke bawah lagi. Kita lanjut lagi ke bawah, jaga ini. kepercayaan. Ya, ini jaga kepercayaan. Nah, ini penting ya, karena Ini penting juga. klien itu sebenarnya bukan bos kita sih. Klien itu kayak mitra kita. Ya, jaga kepercayaan. Bang, bisa 2 hari ini siap nih. Ya kan harus jujur aja, bilang aja, bisa Kak, atau bisa. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau nggak bisa, kenapa? Kasih alasannya, ini kita harus kerjain ini Kak, harus kerjain ini, prosesnya gini. Dan jelasin prosesnya, karena kadang klien itu nggak mau tahu tuh prosesnya. Mereka tahu ini jadi nih barang nih. Ya kan, mau cepat, semua pasti mau cepat. Benar. Nah, ya kita harus jujur aja, nggak bisa tuh bang 1 hari atau 2 hari. Kadang kita bilang kan, oh bisa Kak 1 hari Kak. Pas di hari itu juga kan ada kerjaan yang lain lah, ada kendala ini, nggak siap, merepet deh Pak. Nah, itulah nanti orang nggak mau pakai lagi. Iya, bagusan bilang jujur aja. Memang sakitnya gini ya, jujur itu takut kalau dia nggak pakai kita lagi. Tapi kalau kalian jelasin alasannya kenapa lama dan kenapa cepat, pasti mereka ngerti. Gitu. Benar. Karena ini paling penting, menjaga kepercayaan klien itu. Karena kan ya pasti ketika kita dapat closing satu klien, dia akan cerita tuh. Itu marketing pertama kita itu ya klien kita di awal, klien kita pertama. Misalnya dia pernah pakai foto kita, iya foto di sana begini. Nah itu nanti nular tuh, jumpa kawannya lagi lah, jumpa ini lah, jumpa saudaranya. Bahkan kita harus maksimal sih, setiap klien itu harus kasih yang maksimal. Karena kita nggak tahu nih di balik dia ada siapa, di balik dia lagi ada siapa lagi kawannya siapa lagi. Nah itu ketika kita misalnya nih nggak perform di satu kerjaan sama klien, rupanya klien yang kita itu, besar relasinya yang beginilah yang gitu, udah hilang lah gunung-gunung cuannya. Gunung emas ya. Nah itu jadi bagusan tuh ya, jadi ya integritas kita lah mau freelance itu kan, kasih job gitu kan, yang penting jaga kepercayaan. Masalah 2 hari 2 hari, 3 hari 3 hari, kita siapin tuh, kita harus kasih spare tuh itu. Yang penting klien mau, bisa, nggak masalah sama mereka. Kalau mereka mau mepet, ya udah harganya agak tinggi sedikit. Ya Kak, kalau mepet nih Kak, bisa gini. Mereka juga paham, tapi bisa siapkan Bang? Bisa. Kan enak. Ada uang begadang, ada uang lebihnya, kita ngerjainnya pun semangat, pasti lebih cepat siap. Benar. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. Oke, lanjut. Nah, ini manajemen klien dan batasan. Nah, klien tadi itu lagi bilang bukan bos. Jadi ada batasannya tiap ngisi kerjaan. Misalnya kayak di red card tadi tuh, kan bisa kasih batasan tuh 3 hari pengambilannya. Misalnya kalau foto ya 3 hari. Atau kalau video nanti dia maksimal 2 kali revisi. Ya, kita yang manajemen klien itu kita. Dan kita kasih, kalau kalian mau ngasih full service nggak ada masalah. Oh Kak, sampai jadi nih. Sampai siap, sampai kakak oke baru. Terserah nih, sampai 10 kali, 30 kali pun dia. Nanti kalian harus terima konsekuensi itu kan, karena kalian duluan yang membukanya. Nah, angka bagusnya supaya nampak profesional, yaitu tadi, kita kasih batasan tuh kliennya. 2 pengambilan, misalnya ambil video profil, dapat kerjaan gitu kan. Oke, ini 3 hari ambil ya, 3 hari take. Mau lebih cepat atau lebih lama nanti ada ininya juga. Kak, kalau lebih dari 3 hari ada kena cas ya Kak. Karena kadang klien mengeluarkan lebih dari paket kan, atau dari harga yang kita kasih kan nggak mau kan, ya udah mereka kejar.
supaya kita juga ngerjainnya tepat waktu. Gitu. Batasannya 2 kali revisi ya Kak. Ya udah oke, ngasih desain misalnya, desain poster 2 kali revisi, Benar-benar. oke selesai. Jadi kita yang manajemenin itu, kliennya itu ada batasannya juga. Supaya ya Iya bang. kita juga enak, nampak profesional. Gitu. Ya. Biasanya yang kasih nggak batas itu mungkin yang baru-baru mulai gitu ya bang. Oke, oke yuk kita lanjut ke bawah lagi. Boleh dan ke bawah. Nah, Oke. ini selanjutnya adalah membangun manajemen tim. Bukan membangun tim manajemen ya. Aku mau ngasih tahu ke kawan-kawan untuk kalian leadernya, bukan kalian ngumpulin leader. Beda ya membangun tim manajemen sama membangun manajemen tim. Nah, ketika nanti tahap-tahap tadi udah kalian lakukan, kalian kan akan dikenal orang gitu awal. Oh, dia bisa tuh buat untuk foto, untuk profil gitu kan. Bisa tuh, jadi tahu kalian tuh siapa dulu, brand kalian dulu. Karena kalau di freelance ini, di awal itu personal kita yang dikuatin, bukan personal tim. Kita dulu sendiri. Kalian dikenalnya sebagai apa, tukang apa. Misalnya contoh ya, kalau zaman sekarang kan banyak tuh, ntar lagi Pak akhir tahun nih kan, event banyak tuh. Banyak. Kalian dikasih, bang bisa untuk ngerjain event ini. Jawab aja dulu bisa. Nah, Jawab dulu aja bisa. jawab dulu bisa. Baru nanti kata, betul lah banyak jaringan. Punya Ya. kenalan orang MC-nya lah, punya kenalan orang IO-nya lah, punya kenalan dekornya lah, ininya, itunya. Kalian yang manajemen. Kalian yang jadi leadernya. Kalau di project itu namanya project leader ya, kalian harus jadi project leadernya dulu. Nah, jadi nanti ketika udah dapat tuh kenalan tadi kan, enak tuh nanti baginya. Oh misal ngerjain apa ya, video profile apa misalnya kantor gitu, perusahaan gitu. Perusahaan. Nah, kalian kan cuma pandai di satu bidang tadi ya. Misalnya kalian pandai di editor, edit video. Nah kalian kan butuh tuh orang videografer, orang drone-nya, orang narasinya. Nah itu ngebelahnya di situ, ngebelah harganya. Kenapa kalian tentukan harga segitu? Ini dibelah nih. Nanti kalian untuk bayar untuk videografernya berapa? Bayar untuk yang drone-nya berapa? Kalian harus tahu tuh harganya. Makanya banyak tahu, tapi cuma satu profesionalnya. Kalian editor gitu. Tahu nih harga untuk video misalnya satu hari kita bayar orang video sinematik tuh berapa ya, 700 gitu kan. Ya udah, berarti kalau 2 hari capit 1,5, 1,4. Nah, untuk drone-nya sekali ambil misal 700. Ini. Nah, kalian tuh yang manajemen ini. Kalian project leader-nya. Nah, jangan nanti bilang, oh nggak bisa bang, nggak tahu gitu. Nah, itulah sayang harus sedapat kan. Ya nggak apa-apa misalnya gini ya, di kalian jadi project leader, kalian cuma hubungan sama klien, walaupun nanti duitnya itu lebih banyak yang ngerjain, nggak ada masalah. Yang penting klien itu nggak pindah-pindah orang lagi. Yang penting tahu kalian bisa ngerjain. Aku bisa, Benar-benar. bisa aja dulu. Tapi kita harus punya tadi tuh ya database orang-orangnya ya, videonya siapa. Kalian yang manajemen mereka, kalian ngatur mereka, kalian project leadernya. Walaupun di awal-awal pasti kalian lebih dikit dapatnya daripada ini nggak ada masalah. Yang penting klien tadi tuh nggak cari yang lain, taunya sama kalian dulu. Jadi benar-benar kalian tim manajemen tim tadi tuh. Pokoknya seru lah jadi bos. Bang besok komputer sana ya. Ini kan enak. Bang besok komputer sana yang udah siap semua, nanti kumpul. Pas sudah selesai tuh barang tuh, udah siap kliennya di baru jumpai klien. Mbak kak kayak gini kak. Bang aku mau revisi nih. Oke bisa kak. Mana kak catat ya. Udah. Nanti kalian pulang kita kasih sama yang ininya. Misalnya editor atau apa. Kasih kan. Udah. Tapi tahunya mereka adalah kalian yang bisa ngerjain ini. Kalau aku pribadi ya, di manajemen tim ini, kalian harus tahu bisa ibaratnya gini ya, konsep. Kalau di sini freelancer itu udah di tahap kalian bisa buat konsep. Apapun itu. Mau profile, mau event, apa, konsepnya harus kalian punya. Jadi freelancer itu ya banyak tahu, tapi profesionalnya satu. Gitu. Oke, lanjut kita ke bawah lagi. Oke, Pak.
Lanjut kita ke membangun manajemen brand. Nah, ini dia membangun manajemen brand. Ada 6 nih. Yang pertama itu product insight, brand positioning, brand identity, brand description, brand communication, brand personality. Ini sebenarnya mahal nih ilmunya nih. Ya Kalau benar. ini aku nggak mau jelasin satu-satu ya, nggak mau artinya produk insight itu apa, brand insight apa. Jadi tadi aku nggak ada jelasin pengertian. Mungkin nanti kawan-kawan lebih pandai lah kalau cari sendiri ya. Kita sharing aja langkah-langkahnya gini-gini. Kalau pengertian saya nggak akan jelasin pengertian tuh pasti. Misalnya influencer adalah gini-gini, tuh saya nggak suka tuh. Kalau kalian pasti lebih paham sendiri nyari-nyari arti produk insight, brand positioning, brand identity. Nah, manajemen itu harus punya ini. Manajemen brand itu harus punya ini nih. Harus punya product insight-nya, harus punya brand positioning-nya, brand identity-nya, brand description, brand communication, dan brand personality. Kalian harus punya ini. Maksudnya ini apa bang semua ini? Nanti kita jelasin ya. Ini mahal ilmunya, makanya saya cuma insight-nya aja nih. Kalau mau nanti kita offline. Offline-nya Ada di kelas kita bedah lanjutannya. nih. Gas Oke. di Langit Studio ya buat kelas ya. Nanti ini kalau dibedah satu-satu mahal ilmunya nih. Mahal kali nih Bang. Ini yuk, gitu. Nggak masalah. Kalau memang mau, memang benar-benar serius. Tapi saya cuma sepil ini nih. Kalian harus punya ini nanti. Kalau salah pengertiannya udah banyak tuh di internet ini kalian cari sendiri, kalian artikan sendiri. Karena freelancer itu banyak tahu, harus banyak tahu sih. Kalau jadi freelancer. Makanya nanti kan banyak tuh freelancer yang ada di Fiverr, buka apa dia kan akun di situ letak portofolionya di ini kan banyak tahu tuh kan. Freelancer tuh banyak tahu supaya banyak uang masuk. Gitu. Benar-benar. Oke, kita lanjut ya. Ini kita kasih Oke. pengertiannya aja sedikit ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau detailnya bisa langsung private class Ya, yuk ke Langit Studio bisa. bisa. Oke. Nah, oke ini selanjutnya adalah membangun manajemen sistem. Ya, kalau tadi kalian udah menemukan, udah bisa buat manajemen timnya, orang-orangnya gini, kalian harus bisa membangun manajemen sistemnya. Jadi sistem ini kalian sendiri yang nentuin tuh. Project leadernya sendiri yang nentukan. Gimana keluarannya, gimana ketika dapat klien, gimana ininya. Jadi ketika nanti di posisi kalian udah punya satu brand, sebelum kalian punya brand, kalian harus punya sistemnya dulu. Jadi siapapun pelakunya nih contohnya di gambar ya, siapapun pelaku yang di dalam udah ikut sistem itu berjalan. Itu konsepnya. Kita harus bangun sistem kita sendiri. Misalnya contoh ya, oh ini kita ada dapat nih, klien ada dapat klien untuk apa ya sekarang yang lagi musim tuh, misalnya wedding gitu kan, udah klien kalian nanti ngubungnya kemana, kalian udah punya admin, adminnya begini, setelah itu nanti dapat begini, sistem itu berjalan. Nanti kalau rekrut anggota, rekrut tim, ya kalian udah punya sistemnya, kalian jelasin sistemnya kalian bangun itu gimana. Jadi ketika nanti suatu hari, kita kan cerita besar nih ya, kalian punya brand sendiri, punya perusahaan sendiri, itu sistem kalian. Walaupun kalian cuma mantau-mantau aja nih, nengok-nengok dari jauh ini. Nah, tapi sistemnya itu dibangun duluan. Ibaratnya otomatisnya itu di situ. Ya kita harus pikirkan kan, kita sebagai freelance kalau bisa ya goalnya itu kita punya perusahaan sendiri. Karena kan kita udah punya nih semua tadi kan portofolio database kayak tim-tim kreatifnya kan udah punya database-nya. Nah, kalian buat sistemnya sendiri. Gitu supaya bisa membangun brand kalian sendiri. Cuma ibaratnya gini ya, ketika Anda membangun sistem ini, kalian berpikir adalah aku mau umur berapa mau pensiun kerja berat. Kan harus punya misi itu, harus punya visi misinya harus punya tuh. Kalau aku pribadi, aku pengen tuh, ini target ya target orang beda-beda ya. Aku pengen di umur 40, aku udah ibaratnya berhentilah kerja berat. Nah, kalau kita tahu kan freelance itu kadang kerjaannya kan apa ya? Kerja target lah, yang beginilah, harus inilah, kurang tidur lah. Ya dulu aku dulu di Baplitbang tuh gila kali tuh. Kalau udah awal tahun tuh keliling Sumut, ke mana misalnya Dairi lah, ke Nias,
ke Mandiling Natal itu kalau di Medan itu paling pulang ambil baju cuma hari Minggu aja, Senin berangkat lagi. Oh capek. Kerjaan ini nanti ada event 2 hari harus bisa siap. Karena biasa tuh orang IO itu kan suka tuh ngasih kerjaan-kerjaan yang harus cepat lah, mendadak lah, gini lah. Nah, kita sebagai freelance harus punya goalnya. Kalian mau pensiun kerja berat di umur berapa? Nah, selagi menuju ke umur segitu, target pensiun kerja beratnya, kita harus bangun sistemnya. Karena tanpa bangun sistem, ya kita nggak akan sampai kapan kita kerja sendiri selama-lamanya. Nah, kan kita kesehatan manusia kita tahu ya kan. Yang penting kita udah punya sistem ini yang bisa kita bisa berjalan tanpa kita di dalamnya. Itu goalnya tuh di situ. Dan misalnya tinggal kalian mau pulang kampung lah, mau liburan lah, kerjaan masuk terus, job masuk terus, brand kalian udah mulai naik, udah ada yang iklan sendiri, cuma tinggal pantau-pantau aja. Nah itu kan goalnya tuh di situ kan. Umurnya di umur 40 aku pribadi, umur 40 itu udah kayak gitu. Kalau sekarang kan umur masih berapa ya? 30-an nih ya. Ya mau 30 lah tahun depan. Jadi masih ada 11 tahun lagi lah targetnya. Ya kawan-kawan bisa dari sekarang memulai freelance ya itu harus punya misinya pensiun kerja capek di umur berapa. Harus ada goalnya. Bahasa capeknya berarti pensiun kerja capeknya, Pak ya? Iya, kerja capek bukan pensiun nggak kerja apa-apa ya. Ya ibaratnya kalau kalian itu udah levelnya jumpai orang-orang aja lah, jumpai orang-orang aja. Karena ini ya, nggak menutup kemungkinan kawan-kawan kuliah kalian, kawan-kawan sekolah kalian, ketika di umur 40, mereka pasti udah jadi pimpinan-pimpinan perusahaan lah, pimpinan-pimpinan inilah. Kalau yang di perusahaan ya, kalau jadi PNS udah punya jadi kabit lah, ya inilah, nggak menutup kemungkinan tuh itu. Pasti mereka di posisi itu udah punya di umur segitu udah punya jabatan masing-masing kan? Ya kalian tinggal jumpa-jumpa ya B2B-nya. B2B-nya adalah kalian sebagai pemilik yang punya brand, punya perusahaan, dia sebagai yang punya kekuasaan misalnya. Udah gitu B2B-nya. Jadi yang ngerjain tuh tim. Kan umur-umur 40 kan? Rata-rata kan ibaratnya umur segitu kawan-kawan udah punya jabatan lah, yang punya inilah, yang punya bisnis inilah, kan gitu kan. Nah, kalian di posisi jangan lagi kalian Wah, kerjain inilah, gini. Kalian ngerjain sendiri, begadang, nanti dia ngatur. Jadi ibaratnya kalian disuruh kerjain sama dia. Nah, makanya kalau nggak punya sistem, nggak ngebangunnya sekarang, nggak ngebangunnya ketika kalian mulai, berat. Makanya ketika udah ada proyekan, apapun itu, kalian simpan tuh nomor-nomor yang ngasih kerjaan. Atau kalian simpan tuh sesama orang-orang kreatif. Karena suatu saat kita butuh dia. Kita tinggal hubungin aja tuh dia. Atau suatu saat dia ngasih kita kerjaan, udah sama-sama ngerjainnya. Atau kalian nggak sanggup nih jadi tim leader sendiri, ada aja kawan joinan berapa orang, 3 orang. Nggak masalah. Tapi kalian harus punya situ. Dan satu lagi masukan, ketika kalian membuat itu sama kawan, usahakan kalian harus punya legalitas. Karena banyak nih, kadang oh ya kita kerja sama-sama gini belum ada duitnya nih, sebelum ada duitnya sama-sama tuh ngerjainnya. Ketika ada duitnya nih, udah ada gulanya, ditinggalkannya kita lah inilah macam. Karena kan nggak ada ngikat. Benar. Beberapa kali pernah pengalaman gitu. Jadi harus ada tuh, misalnya terdaftar ada CV-nya, ada perusahaannya, ininya harus punya. Membangun sistemnya gitu. Jadi kerja sama kawan, ya udah kawan-kawan bisnis gitu. Jadi jangan nanti gara-gara bisnis hilang kawan satu, hilang ini saudara satu kan gitu. Benar Bang. Ya itu harus punya tuh kontrak kerjanya gimana ininya. Kalau dibilang mungkin karena kalau ada kalimat gini ya, aman iya. itu bahasa lo yang penting pekerjaan aja dulu. Kalau kalian percaya nggak apa-apa. Iya. Mungkin karena masih awal-awal mungkin Bang kayak saling percaya ya kan Bang. Iya. Namanya tahu kalau misalnya udah nanti sukses atau apa. Iya. Saling mengakui kan. Namanya manusia ya. Nah, tapi pengaruhnya itu bukan diri dia sendiri. Misalnya nanti kalian masing-masing udah punya keluarga, macam itu nanti. Nanti ada yang faktor X-nya lah, faktor istrinya lah, keluarganya lah. Enak kali dia nggak apa-apa kalau begini. Nah itu nanti udah mulai susah. Awalnya masih sendiri-sendiri, masih lajang kan, membangun sama-sama. Ketika udah keluarga malah pecah.
Benar-benar. Nggak ada yang ikat. Jadi kalian mau nuntut dia mau gimana, dia mau nuntut kalian itu gimana, nggak ada. Jadi kalau udah ada itu kan enak sama enak, ya udahlah. Yang penting aku nanti dapat gini, ini udah kita bangun. Ibaratnya pecah ya jelek-jeleknya, tapi kalian kan punya pegangan tuh untuk misalnya nuntut dia ini segala macam. Kan capek tuh ngerjainnya bisa 5 tahun, 6 tahun, tahunan tuh ngerjainnya kan. Sama-sama. Ketika pecah hilang gitu aja. Kan sayang. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut, Bang. Nah, ini ketika tadi semua tahapan udah dilakuin, baru tuh kalian memutuskan nama brand. Sebenarnya nama brand itu bukan di awal ya. Ya, Kalau dia, Bang. sebagai freelancer, nama brand itu bukan di awal. Di awal itu adalah kita harus naikin personality kita dulu. Orang tahu kalian jadi apa. Orang tahu kalian dulu, bukan orang tahu produk kalian. Enggak. Orang kalian tahu kalian dulu. Kalian bisa apa, kalian bisa ini, konten itu bisa apa. Nah, ketika kita berjalan dan begini, gini, misalnya siapa, oh Hafiz tuh bisa gini. Udah, personality kita dulu dijalanin. Nah, kalau kalian udah punya sistem, udah punya kayak tadi itu semua berurutan, udah punya baru yang mutusin nama brand. Jadi jangan kalian pusing nih nama brand kita apa ya, gini apa nih, nama brand aku apa. Freelance itu yang pertama adalah personality kita ini dikuatin. Di mana? Kita ahlinya di mana? Nah, ketika ada punya baru. Dulu 2000 berapa ya? Aku buat Langit Studio itu 2022. Nah, sebelumnya kan udah personal dulu tuh. Kerja ini baru kerja di Bapelitbang dulu, ini dulu. Tenaga ahli. Ya pun walaupun aku dulu di tenaga ahli Bapelitbang freelance yang ibaratnya part-time ya diambil juga. Karena suatu saat kita nggak tahu tuh kapan kita dikeluarkan atau kita keluar dari satu tempat itu kan, kita punya pegangan. Iya, benar-benar. Pegangannya adalah personality kita. Dikenal orang sebagai apa? Dulu pertama-tama kerja di percetakan Pusdikra itu tahu nggak? Dipancing tuh dekat Simpang 3M ada tuh dulu kerja di percetakan aku dulu. Ya. Dari situ tahu tuh aku bisa buat ini, bisa buat cover, bisa cetak ini. Nah, klien yang selama ini ada ke percetakan, ya udah, bisa jadi klien kita. Kadang-kadang nelpon langsung ya, Bang bisa ini bisa personality-nya dikuatin. Nama brand tuh ya belakangan. Yang penting orang taunya kalian dulu. Kita sebagai freelance-nya dulu. Nggak dapet pasti niche-nya apa, ininya apa, segala macam. Terus baru ketika memutuskan nama brand. Oke? Jadi mulai aja dulu ya kan, Bang. Untuk nama tuh betul aja. Betul. Langit itu baru ada di 2022. Dari Berarti itu awal mulai Langit ini dia nggak Langit gitu atau buat dulu studio baru akhirnya buat Langit gitu namanya. Gimana? Yang pertama adalah enggak karena apa ya? Akhirnya udah punya semua, udah punya sistemnya lah, udah punya ininya, udah bisa manajemen orangnya. Nanti ketika klien mau jumpa mau kemana? Nah itu. Nah personalitinya dulu dikuatin. Sama ini kan paling kalau kita freelance kan jumpa di warkop, warung kopi, ngopi lah ini. Nah kalau sekarang kan udah punya tempat. Ya. Jumpa di mana? Di Langit Studio. Ya, pasti pertama ketika kita sebagai freelance kita kalau aku pribadi dulu aku nggak bawa nama brand ya personal dulu kita tahu orang kita kan kitanya dulu kalau kalian udah punya brand nanti beda lagi ceritanya bukan kayak kita di membangunnya karir kalian kan kalau kita kan ibaratnya kita punya brand dulu panjang nanti harus ini nanti ada di bawah nanti kita jelasin kalau kalian punya brand duluan oke lanjut dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Nih berani scaling up nah itu tadi ketika udah punya brand baru nih berani scaling up nih kayak ya aku kan akhirnya beraniin diri tuh dari ya ibaratnya kumpul-kumpul duitnya inilah segala macam berani tuh diri pede aja tuh akhirnya udahlah aku sewa gitu kan tempat udah tuh buat studio harus berani tuh scaling up karena ibaratnya kenapa berani scaling up ya itu dulu analisisnya dulu nanti beda tuh materinya beda tuh kalau kalian mau tuh nanti ada namanya analisis SWOT ya apa ini kalau kita bangun ini kayak mana beda lagi ya karena ini khusus materi tentang karir kayak ini ya gini kita berani
Setidaknya minimal sewa satu tempat lah gitu di mana. Itu kalau kalian udah pede ya, udah punya tim, udah punya ini, udah cukup tuh semua, udah punya nama. Nah, untuk membuat percaya ibadah klien harus kita punya tempat. Itu harus berani scaling up itu. Karena freelance ini gimana ya dibilangnya? Kerjaannya kan nggak tiap hari ya. Kerjaannya nggak tiap bulan. Bisa aja nanti kita 1 bulan itu bisa cukup untuk 3 bulan, juga cukup untuk setahun, ya satu kerjaan. Bisa juga nanti kita cuma makan apa ya? Sekali dapat bisa makan enak di mana gitu. Sekali kalau nggak dapat ya udah makan Indomie lah kita setahun. Setahun. Kalau nggak ada Khusus kalau nggak ada gitu job, ya. nggak makan Indomie setahun. Iya. Benar. Nah, Kalau ada ketika job panen ya kan. iya, kan Kadang freelance itu sepi. ya, nggak bisa tiap hari. Kalau kita maunya tiap hari ada kerjaan ya. Benar. Kita harus berani scaling up. Kita udah berani scaling up, kita punya tempat, kita punya ibaratnya base camp kita, ya udah klien makin menimbulkan rasa percaya klien ke kita. Gitu. Benar. Lanjut bawa lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru ketika itu semua udah punya tempat ini baru namanya optimalisasi brand. Nama kalian itu. Ini aku nggak akan jelasin gimana caranya optimalisasi brandnya ya, karena ini beda materi. Nanti itu bicara tentang marketing tuh, marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, beda materi. Kalau mau nanti bisa kita diskusi lagi di materi yang berbeda, atau nanti ada lanjutannya setelah kegiatan kita ini. Oh, ada bulan depan ada lanjutannya lagi, kita mau nanti dipilih tuh yang mana mau kita jelasin. Optimalisasi brand, terus gimana cara buat brand kita. Nah, ketika kalian sudah punya semua tadi itu yang berurutan, tapi udah punya nama, udah punya tempat, nah baru nih optimalisasi brand kalian. Kalian buat namanya profile, kalian buat namanya media sosialnya lah, linknya lah, brand awareness, kalian iklankan sampai ke tahap pemasarannya. Nah, itu ketika kalian sudah punya satu nama, satu tempat, yang scaling up kalian dulu dari mulai freelance. Nah, di sini kan udah semua tuh tadi, enak tuh kan? Udah ada secara personal orang kenal kita, kemudian secara terus tahu kerjaannya kita gimana, klien percaya sama kita, kemudian kita punya sistem, kita punya tim, kemudian punya tempat baru nih, punya tinggal kita optimalisasikan brand kita. Oke. Benar sekali. Nah, kalau mau lebih panjang ya nanti kita cari lain waktu untuk tentang masalah gimana ngeoptimalkan brand kita di media sosial. Nah, sekarang kan banyak nih media sosial yang gila-gilaannya kayak. Iya benar, sekarang kayaknya lebih ke media sosial sih Bang. Ya, TikTok tuh gila tuh. TikTok, Instagram. Ya, gila itu media gila. Luar biasa tuh. Orang ibaratnya dari nol nggak ngerti apa-apa bisa banyak duit gitu kan. Iya benar. Ya. Nah, itu kalau mau dibahas bisa sejam itu. Kita bahas bagaimana cara nge-optimalisasi brand. Oke. Kita bakal Iya, nanti kalau ada lanjutan dari penyelenggara kan, boleh tuh ya kan, sharing-sharing. Kita akan request nanti ya, tenang aja. Kita tambah nih, oh banyak. Ya banyak kali materi yang belum terkupas ini. Buka kelas tuh, berbayar tuh. Bisa juga tuh. Iya, kalau selama masih partner masih gratis tuh, tapi kalau bukan partner ini bayar deh. Bayar langsung ke Langit Studio ya kan? Selama masih partner ini yang pegang tadi masih gratis nih. Kalau nanti bukan partner bisa bayar kalian. Bisa. Banyak database nih Bang. Oke, lanjut ke bawah lagi. Oke, kita lanjut. Nah, buat hari ini. Nih, ini kalimat ini itu gimana dibilangnya? Itu yang aku pribadi imani atau percaya di tahun 2015. 2014 aku percaya ini. Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Kelak kita akan nikmati apa orang lain tidak akan nikmati. Bener ya? Misalnya nih kawan-kawan kita, enak nih main-main sana, main-main sini, kita belajar, kita nyari klien, jumpa ini. 2-3 tahun ke depan, mereka yang main-main jadi apa?
kita yang tekun ngerjain jadi apa? Pasti kan dia nggak akan nikmati tuh kecapean kita, ini kita. Tapi 2-3 tahun lagi kita akan nikmati sendiri nih yang kita capai kita. Gitu. Benar-benar. Ya, pokoknya lakukan aja yang kita buat. Kayak kalian nih contoh nih ya sekarang ya. Yang ikut berapa ya? Ada 25 orang nih. Ada 25 orang. Tadi 39 orang tadi. Nah, ikutin ini kan yang lain nggak ngikutin nih. Pasti nggak yang Iya. nggak dapat. Benar-benar nggak dapat. Kalau ibaratnya rela ngeluangin waktu atau rela ngabisin waktu yang bisa untuk main-main, untuk senang-senang main game atau segala macam, untuk belajar, untuk mulai jadi freelance, untuk mulai bisnis, untuk mulai yang lain-lainnya, itu jadi satu nilai lebih ya. Sama satu lagi nih, ini terakhir ya, freelancer itu ibarat kayak lari maraton. Nggak bisa, aku besok jadi freelance, ujuk-ujuk langsung sukses, ujuk-ujuk langsung banyak duitnya, enggak. Itu lari maraton gitu. Misalnya tadi yang aku bilang mau berapa tahun, mau berapa lama. Jadi freelance itu ibarat lari maraton, ya bertahap, pelan-pelan, nggak bisa tiba-tiba 2 bulan jadi freelance langsung sukses, kaya, bisa bantu orang lain, nggak juga. Kadang kita memutuskan untuk jadi freelance tadi ya, makan Indomie setahun ya kan. Nah, karena nggak ada job inilah itulah segala macam, udah keluar pula dari kantor atau dari tempat kerja yang lama ya kan, memutuskan untuk jadi freelance, ya harus siap. Hidup tuh pilihan. Ya, di awal tadi. Pilihan akhirnya kenapa aku jalanin jadi freelance itu tadi. Karena ngerasa, wah, ini dunia desain ini gila nih ke depannya. Bahkan dulu aku pertama awal-awal tuh nggak percaya. Desain itu di dunia desain itu nggak bisa makan nggak ya? Nggak percaya aku tuh bisa makan. Sekarang aku buktikan sendiri bisa. Ini cerita pengalaman ya. Ini jadi ibaratnya goal aku juga pengennya gitu. Jadi ada senior, dia buat cuma satu poster, desain poster. Satu desain tinggal, tapi aplikasinya ada 3 atau 4 tuh aplikasinya, kayak di Instagram lah, di inilah apa bentuknya portrait, landscape, tapi desainnya itu aja satu desain harganya 26 juta. Satu desain poster harganya 26 juta. Gila nggak? Itu yang ku kenal kan. Gila. Berarti mungkin di luar sana kan lebih besar, lebih banyak. Bisa jadi. Bisa jadi karena gila, dia udah punya personality-nya kuat, brandnya udah ibaratnya orang tahu dia udah kuat. Ngasih harga gitu pun orang ya udah pede aja dia. Itu satu desain 26 juta, Pak, bisa makan 6 bulan gitu. Tapi memang harganya segitu pun hasilnya mungkin oke gitu Pak. Ya dia Nggak butuh pede aja. Ya kliennya ada duit, udah. Ya pas pula kliennya dapat yang Iya. oh iya ya kan. Kliennya kalian pasti tahu. Kliennya itu adalah Noah. Iya. Kalau mau cari posternya ada tuh. Nah, namanya keterikatan. Dia pakai VR 360. Nah, nanti ada tuh yang pakai ini. Ada, cari aja di Google tuh keterikatan itu posternya. Itu orang Medan yang ngerjain. Luar biasa orang Medan ini. Kalau sekarang jadi yang dulu freelance sekarang punya brand tuh kayak di Medan ya. Nggak di Medan sih sebenarnya, dia di daerah di Serdang tuh lebih pakam sana Tanjung Merawa ya, si Rio Purba atau ya Rio Purba ya. Iya, Rio Purba. Ya, tahu. Nah, itu dulu awalnya ya udah cuma ikut lomba-lomba logo, dia cuma ikut lomba-lomba logo. Ini dulu sempat nyenggol Bapak Litbang tempat aku kerja, sempat dulu gini. Waktu masih ID itu. Tapi sekarang tengok dia kan udah gila, dia sampai ya udah tinggi karena dia udah tahu nih personalnya udah kuat. Akhirnya dia buat brand Yellow Studio, mungkin anak Dinamika ada pernah ke situ kan. Benar. Ya, nah dunia brand, dunia inilah sekarang udah tinggal scale up-nya. Awalnya cuma di depan laptop di rumahnya, mungkin punya kantor ya sekarang. Ya gitu, scale-nya ya prosesnya gitu. Nah kebetulan aja hari ini aku cerita proses aku ini begini. Jadi sebenarnya kalau nanya, mau sebenarnya benar-benar freelance nggak? Aku freelance di tahun itu banyak freelance ya, banyak free-nya kemarin. Cuman akhirnya
kayak nerima kerjaan aja, karena tawarannya lumayan. Tawarannya lumayan tuh. Iyalah, kalau lumayan gas. Yang paling lumayan di Bapelitbang tuh tawaran. Waktu pas pula COVID di 2020 kan, aduh freelance menangis tuh. Ya kan, mau moto dulu kan ikut foto tuh wedding nggak ada, apa nggak ada, aduh sakit, tapi masuk situ, udah, alhamdulillah ambil. Karena dari awal tamat kuliah sampai sekarang, aku pribadi tuh nggak pernah ngelamar kerja. Nah di Kerjaan yang datang ya Bang ya. di Bapelitbang itu ketika aku di tempat mana tuh ya? Di Asop Multikarya. Jadi Asop itu dari kawan-kawan ya tadi itu. Makanya dari kawan-kawan dia kenal aku dibawa gitu kan. Dibawa ini gini nih Bang, ini Bang, dia bisa ini Bang, gini-gini udah dibawa, akhirnya dibawa presentasi itu depan gubernur ya kan, tatut sur gubernur diambil tuh, ayo ambil ya, Bapelitbang hubungin, nanyain gini-gini. Udah. Intinya apapun dapat kerja dari klien, usahakan kasih yang maksimal. Dah itu aja. Karena kita nggak akan tahu setelah itu gimana kita posisi kita di mana begini. Nggak tahu kan. Oke. Sip, luar biasa sekali pengalaman Bang Udah, Danu ini. apalagi ke bawah apalagi ya? Ke bawah ini kayaknya udah Oke, udah. habis Bang. Kayaknya kita lanjut ke pertanyaan Diskusi aja. ya? Apa Teman-teman boleh. yang mau bertanya silakan angkat tangan atau langsung aja unmute. Boleh untuk kawan-kawan yang ingin bertanya kepada Bang Danu, silahkan mengenai karir ataupun gimana cara buat studio atau teknik foto yang bagus gitu, boleh kawan-kawan semuanya. Ini kayak Asril Reski nih. Oh, infoloker part time Bang. Boleh ya. Nanti di grup, ada di grup ya itu kayak misalnya. Boleh Kalau tuh. butuh, kalau butuh nanti kirim portofolio ya, nanti bisa. Gas Bang. Oke, jadi kita minta portofolio nih. Karena sebenarnya gini ya, kayak bangun studio itu, aku pribadi tuh punya admin cuma satu lagi yang standby, yang sisanya freelance. Izin Bang, Ya, Lutfi mau bertanya Bang. Boleh, langsung aja. Oke ya, perkenalkan nama saya Lutfi. Jadi kan ini kan khusus kayak yang suka ngedit-ngedit. Maaf ya Bang, hujan Bang di sini sumpah Bang. Iya, Tapi jelas kok Lutfi suaranya. semangatnya itu tetap pagi dan cerah. Jadi istilahnya di sini gelap, hujan, tapi semangatnya tetap membara gitu. Mantap. Oke, jadi kan tadi sesuai sama arahan sama Abang, penjelasannya Lupi dengar sampai Lupi sambil tidur nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting kita maknain, kita pikir gini, ke depannya kita mau jadi apa. Nah, jadi karena Lupi kebetulan banget nih Bang, konten creator. Jadi Lupi tuh banyak kayak ngedit-ngedit video lewat kayak berbayar gitu lewat dari Wing, dari Capcut. Tapi memang fasilitas yang dikasih orang itu tuh memang bagus dan mendukung sehingga Lupi bisa kayak betul-betul apa ya, disukai sama penonton Luffy, editannya bagus, backsoundnya juga lucu-lucu. Jadi Luffy mau bertanya Bang, ketika nanti Luffy melamar pekerjaan, Luffy kan bakalan disuruh buat portfolio. Jadi itu bisa dicantumkan di dalam portfolio itu, portfolio ya Bang, portfolio lagi, portofolio. ya. Nah, itu bisa dicantumkan ke situ atau itu termasuk hard skill atau soft skill atau bagaimana kalau misalnya konten creator gitu, Bang. Lupi baru ngejalani hidup itu yang paling besar gitu, ke situ lah gitu, Bang. Kalau untuk yang lainnya Lupi belum ada untuk bisa jadi pengalaman. Makanya Lupi sekarang pengen dapat pengalaman yang banyak di soft skill gitu. Atau Abang bisa jelasin nggak arti dari soft skill, portfolio, atau gitulah, Luffy masih belum ngerti Bang gitu. Oke, terima kasih Bang atas waktunya dan kesempatannya. Ya. Langsung dijawab. Oke, langsung aja Bang Danu jawab pertanyaan dari Kak Lutfi. Lutfi, Lutfi Ihsan. soft skill, hard skill itu kayak ya kita bisa ngedit, kita bisa buat video atau itu tuh hard skill. Nah soft skill itu apa? Kepribadian tuh, kayak jaga kepercayaan, sopan, santun. Nah itu soft skill. Itu bedanya hard skill sama soft skill.
Kalau misalnya kayak gitu bisa nggak tampilin portofolio? Bisa. Misalnya kalian kayak Elvi tadi buat mau ngelamar kerja, portofolionya bisa editor, ya udah nanti di highlight tuh di bawah, misalnya keahlian apa, edit video. Misalnya si Lutfi mau buat keahlian itu ada 4 atau 5 gitu. Nah, yang ke editor videonya itu di bold, ditebelin, berarti penekanannya adalah di situ. Lutfi itu bisa di editor video, karena video-video suka tuh buat video begini itu bisa gitu, itu bisa. Sebenarnya kalau udah pandai buat video, ngapain ngelamar kerja, itu aja jadi kerjaan. Nggak usah ngelamar kerja lagi sebenarnya. Lutfi, iya bisa tuh jadi kerjaan Lutfi. Misalnya nih orang udah suka begini. Nanti satu saat ada tuh nanya, Bang bisa buat edit kayak gini? Oh jawab aja, bisa Kak. Gini. Kakak mau buat? Pasti yang pertama bisa, Bang bisa membuat kan ya, bisa Kak. Tapi ya nggak gratis lah Kak. Gini kan ya kan. Oh baru mulai juga nih, nggak apa. Itulah jadi jujur aja. Ya udah nanti kan dapat klien pertama, Lutfi itu seneng banget. Serius. Dulu aku dapat klien pertama itu waktu apa ya? Cuma buat cover buku dosen UIN tuh, seneng tuh. Awalnya ya udah senangnya kita gini loh. Satu, karya kita dibayar, kita dapat duit. Satu, karya kita tuh disukain orang, udah. Itu awal itu kita bangun ibaratnya personal brandingnya kayak gitu ya. Apa? Kecil bayarannya di awal, tapi orang pakai kita, orang tahu kita bisa ngedit ini, bisa ngedit konten, kan kontributor CapCut ada juga tuh, bisa kan? Bisa. Ya, itu lebih mau manfaatin. Nanti ketika itu lebih udah ada beberapa klien, beli aja yang pro-nya. Ya kan? Bisa. Pokoknya lebih jangan jangan pesimis dan jangan pernah underestimate. Nah, sama orang-orang yang suka atau sama karya kita, sama mau pekerja kasih hire kita. Jangan pernah itu, karena kita nggak tahu tuh siapa di balik orang itu, ada siapa lagi setelah itu karya itu. Karena klien pertama itu jadi portofolio kita, jadi bahan belajar kita. Oh, aku dulu buat kayak gini masih level A, masih level 1. Nah, sekarang aku mau naik level 2 lah, lebih bagus, tambahkan ini. Nah, itu. Untuk jadi naik levelnya ya kan harus punya dulu klien pertama. Karena kalau klien ini kan dia mau video yang sesuai keinginan dia kan, bukan sesuai keinginan kita kan. Nah, benar. Nah, itu klien awal-awal tuh pasti dia mau video kayak gini. Ya udah ikuti dulu klien kita. Dan kita ikutin dulu. Nanti kalau kalian udah punya kuat di personality kalian kuat jadi influencer, tadi ibaratnya punya kreatifnya kuat, kalian udah bisa masukin pemikiran kalian ke klien. Bu, saya punya nih, atau Pak atau Kak, saya punya nih kayak gini. Nah, itulah baru ide kalian kasih tuh sama klien. Nah, kok di awal ya udah kita terima dulu dia maunya seperti apa, dia mau gini apa. Intinya apa ya, seru sih kok jadi freelance itu, kita karena kita dibawa orang, dipakai orang, seru aja, senang aja hatinya ya kan, karena itu jadi modal pertama kita untuk pede jadi freelance itu nggak harus ninggalin kerjaan utama misalnya di kantor lah gini lah, nggak ada masalah, ambil freelance, ambil ini kerjaan lain part time bisa, karena kan nggak mungkin kan kita nggak makan. Benar. Ibaratnya untuk model kita untuk ngulik sesuatu kan kita butuh misalnya pakai internet lah, ngopi lah, inilah. Ya. CapCut pun berbayar sekarang Bang, CapCut. CapCut berbayar yang Iya, bisa. CapCut berbayar Bang. Lupi Iya. kebetulan pakai yang pro kemarin itu. Nah, makanya Lupi kan sekarang kan ngonten itu kan, izin ya Bang ngomong lagi ya. Lupi kan ngonten itu ya memang ngedit videonya itu dari CapCut dan udah pro. Nah, tapi Lupi mikir memang Lupi masih ada waktu luang karena ini kan masih maba, memang tugasnya udah banyak kali. Tapi Lupi bisa memanage waktu, itulah kelebihan dari Lupi gitu kan. Ya, itu tadi soft skill, bisa memanage waktu, disiplin waktu gitu. Ya. Nah, Lupi kan kadang jadi konten kreator ini
Lutfi ngedit videonya on time, ngupload videonya on time, tapi di sela-sela waktu kosong itu Lutfi bingung mau ngapain. Jadi Lutfi mau buka kayak gitu tadi, biar nambah-nambah uang jajan. Lutfi mau buka editor buat teman-teman Lutfi yang mau, cuma Lutfi kadang masih Pede. ragu gitu untuk bisa menyampaikan, karena memang Lutfi banyak kekurangannya. Mungkin nggak, selera Lutfi itu nggak nyampe di mereka, sehingga mereka untuk memesan atau mengorder jualan Lutfi itu jadinya bingung gitu. Nah, satu lagi Bang, Lutfi juga bingung kenapa Lutfi masih stuck di sini aja, orang lain udah di luar gitu untuk membuka usaha. Contohnya kayak buka usaha dimsum, dia kan kreatif, termasuk kreatif. Dan dia itu beda Bang, dimsumnya itu pakai rendang. Biasanya dimsum mentai gitu kan, dia pakai rendang. Mungkin karena keunikannya, ciri khasnya, personalnya kayak gitu, personal brandingnya mungkin ya dari jualannya. Lutfi pernah dagang slime, Lutfi upload di TikTok, memang rame kali, cuman redup gitu Bang, nggak tetap kayak dia. Padahal kami tuh menjalani karirnya itu sama. Satu lagi, Bang, kasih kata-kata quotes buat Lutfi. Oke Boleh Bang. tuh Bang Dan kasih quotes untuk si Lutfi. Ya, satu Lutfi ya, kalau dibilang stuck. Itu stuck karena nggak punya, apa ya, referensi. Kalau Lutfi mau lihat, apa ya, video, kalau mau lihat model desain itu jangan sekedar di CapCut atau di Canva. Coba, nanti ditulis ya, bisa kalau nggak. Cari di Behance, itu Bang, sumpah amit Bang. Sumpah Bang, di sini deres sekali. Jadi dari tadi Lutfi kayak gini dengarnya itu karena nggak nampak, karena dengan kuping kayak Iya, gini. iya, iya, Di iya. mana ya aku ya? Amit ya Bang, tunggu Bang. Ini deket nih ya, udah bisa nih ya, ini deket nih, bisa ya. Apa Bang? Dengar nih kan, deket nih, dengar nih kan. Sabar ya jam sabar ya, sabar. Oke, dengar Bang, bismillah, semoga Nah, dengar. Oke. jadi Lutfi bisa tuh nanti nambahin apa namanya ya, referensinya. Coba nanti Lutfi buka tuh. Referensinya tuh jangan cuma di apa namanya? Canva, jangan cuma di CapCut. Coba Lutfi bisa cari tuh referensinya di luar gitu, kayak Behance, website-website luar. Behance tuh banyak tuh Lutfi. Kalau desain di ibaratnya atau video di Canva berganti 6 bulan sekali, di situ seminggu sekali berubah, tren desain tuh berubah seminggu sekali. Oke Bang. Behance ya, behance.com atau .net gitu ya. Nah, cari aja nanti Google Behance itu kata kuncinya apa, mau proyeknya gimana, di situ banyak banget portofolionya Lutfi. Apa Bang tadi kata hooknya? Behance, Behance. B-E-H-A-B-E-H-A-N-C. Behance. Gini ya Bang? Behance, mana. Nggak ada. Ah, ini dia Behance. Makasih Bang Muhammad Nah, Hafiz. cari portofolio itu portofolionya luar. Jadi kalau biar kita idenya beda, ya carinya di luar dari yang situ-situ juga kan sama nanti sama orang lain. Satu lagi Lutfi, kalau tadi kawannya buat dimsum apa namanya? Dimsum rendang apa? Ya Dimsum tawarin. rendang Bang. Nggak mau buat video ininya sama aku sini. Ya udah. Jangan buat dimsumnya, jangan dilaga tuh dimsum, ibaratnya buat dimsum balik. Ya udah, Lutfi tawarin aja gimana kalau dimsum ini buat videonya sama Lutfi gitu. Itu nggak masalah. Kan bisa kan? Itu jadi peluang kan? Betul Bang. Jangan buat dimsum yang lain sama-sama usaha itu, karena kekuatan Lutfi bukan dibuat dimsum tapi di editor video, ngedit video gitu. Dan iya Bang, dan Lutfi termasuk orang yang pede kalau misalnya lagi ngonten terus kayak storytellingnya bagus. Kekurangan orang tuh pasti ada, kelebihannya ada, makanya bersyukur aja kan Bang. Itu Lutfi, Bener. makanya tadi di awal dibilang harus pilih satu apa kelebihan. Kalau bisa semua, nggak bisa tuh. Ya udah, jadi ini aja, jadi ibaratnya brand dia di kontenin gitu. Kalau mau bingung buat harganya, ya buat red card. Buat red card Lutfi satu video berapa? Udah Bang. Red card itu harus ada pilihan ya, jangan cuma buat desain satu harganya sekian, cuma 2 harga dengan ini, harus buat beda. Misalnya buat satu video 30 detik harganya ada 3. Buat video 60 detik harganya 3. Jadi di tiap harga itu kan pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada ininya. Gitu kan? Supaya Iya Bang. takut orang ibaratnya klien kita itu pilih nggak mau pakai kita atau kemahalan sama kita. Udah. Gitu cara buatnya. Pede aja buatnya. Kalau udah punya banyak portofolio video kan pede kita. Kalau ada yang bisa buat ini bisa. Dia aku kirim red card-nya ya. Kan kesannya udah profesional. Punya red card. Benar.
Bener kan? Benar-benar Atau Bang. Ya kalau tentukan lagi sendiri ngasih rekatnya uang mungkin bisa ditukar sama dimsum ya kan Bang? Ya. itu cuma snack makan siang lah. Barter. Bukan sama dimsum. Oh iya. Iya, itu Lutfi buat aja red card-nya. Misalnya paling murah berapa? 200.000, 300.000. Itu cuma video-video gini transisi. Kalau mau pakai storytelling, Storytelling. bukan storytelling ya, styling lah. Storytelling. Pakai storytelling berapa harganya? Buat aja red card-nya itu. Ya. Nggak apa-apa di awal kita ibaratnya murah gini. Lutfi dulu pertama kali ikut dunia apa namanya ya, foto ya. Aku cuma bawain apa namanya itu, lampu flash foto itu satu hari dikasih 50.000 sama makan siang aja lah. Sekarang berani ngasih harga. Dan berapa untuk foto? Kemana foto apa ya? Foto acara dari ini siapa bintang tamunya, si Puji sama si Pilix tuh yang di Gajah Mada. Ya udah. Sumpah Bang, Hah? Abang jadi PG-nya? Iya. Aku ada di situ Bang. Di situ. Oh, pede aku minta berapa dan ini 1-2 ya. Udah, pede satu hari ya. Sumpah iya. Sama Puji sama Felix Bang. Masya Allah kasih tepuk tangan gak sih Iya. Gila keren kali Bang. Oke. Nah, itu gitu. Jadi dari ya nggak masalah kita dibayar misalnya di awal 50.000 lah, 20.000, 30.000. Cuman itu jadi kita punya portofolio tuh, hasil dari mereka kita simpan, kita punya portofolio. Misalnya simpannya di mana? Kalau di laptop atau di handphone kan ada batasnya tuh, misalnya nggak bisa kita akses setiap saat. Misalnya kalau di laptop kan, ya udah taruh di drive-nya khusus untuk isinya portofolio itu. Ya udah bisa. Jadi ketika orang mau kok ada buat ini, ada nih portofolionya dah. Buka tuh drive-nya, ada banyak gitu. Oh jadi Bang portofolio itu kita setiap melakukan kegiatan atau hobi kita yang itu termasuk kelebihan yang orang lain nggak tahu, plus itu kemampuan kita supaya ketika kita melamar kerja nanti orang udah tahu, nggak perlu nanya-nanya lagi gitu Bang. Iya, benar. Coba Apis bisa bukakan yang ini nggak, portofolio itu nggak? Portofolio Abang. Ya, nanti ada di Oke, bawah. sebentar ya. Semoga nggak ada kendala lagi kayak tadi. Nah, setiap misalnya ngedit konten ini gitu nih, misalnya. Itu nanti dijelasin tuh, pengerjaan ini. Nanti ada, kita lihat ya. Abang ada ngirim foto? Bukan ini CP, di CP kan ada foto. Oke, ini ya Bang. Nah, dia kan mau melamar kerja tuh CP. Nah, itu Lutfi. Karena ada tuh misalnya nih, tenaga ahli multimedia ngapain aja dia sebagai dinarasikan tuh. Kan tadi kan bagus tuh Lutfi storytellingnya, dituliskan, dinarasikan. Bisa membuat ini, bertanggung jawab untuk ini. Lutfi buat itu, membuat video ini, membuat ada namanya kalau mau buat video itu ada storyboard. Nah, membuat storyboardnya ini udah. Itu nanti dijelasin pekerjaan ini mencakup ini gitu. Jadi ketika lihat CV, orang udah baca aja, oh tenaga Lutfi ngedit videonya ini. Terus samping kiri, coba kecilin lagi sedikit. Nah, di kemampuan itu misalnya Lutfi ada berapa buatnya, 5 atau 4. Ya udah, nanti yang paling menonjol Lutfi tebalin tuh hurufnya. Jadi kan ibaratnya HRD atau yang lihat itu lihat CV-nya Lutfi tahu, oh Lutfi unggulnya di situ kualitasnya gitu. Sama satu. Jadi bang ceritanya hook text lah gitu ya kan Bang, biar orang kaget gitu. Ya, di situ dikuatin. Gitu. Kalau CV dulu itu ini yang bulat-bulatnya ada banyak tuh kan, ada 10 bulat-bulatan, yang paling ahli di 5 bulatan lah, 6 bulatan lah. Zaman dulu tuh Bang ya. Lama kan. Nah, ini kita dibuatin. Oke Bang. Anjuran untuk kita membuat CV itu Bang ketika kita udah semester berapa Bang? Nggak ada, kamu buat sekarang aja. Tapi mana tahu nanti Lutfi ada buat yang lain, keahlian lain, nanti masukkan lagi. Di-upgrade lagi si Lutfi CV-nya. Jadi ketika tiba-tiba orang ada, kalau bisa kirimlah CV-mu, kan udah punya tuh. Kamu udah punya ininya. Oke, bisa. Tapi kalau rasa, mau tambah ini kan enak, nggak buat dari nol lagi, nggak nunggu lagi berapa hari lah segala macam. Jadi Bang, CV itu portofolio ya Bang? Sebenarnya
ini ya Pak ya CV itu cuma singkat aja portofolio. Kalau mau tentang portofolio ada sendiri. Aku udah ada siapin sih, tapi nggak ada dikirim ya kemarin. Ada siapin. Jadi nanti di depan itu misalnya ada foto sama keahliannya itu apa. Misalnya bisa ngedit aplikasi ini, ngedit aplikasi ini, ngedit aplikasi ini, ngedit aplikasi ini. Muncul itu logo aplikasinya. Nanti halaman bawah berikutnya baru tuh apa aja produk yang pernah dibuat. Screenshotnya aja taruh tuh di situ oh ini ya gitu. Kalau banyak kerjaan yang dibuat diceritain tuh nanti buat list-listnya pernah ngerjakan ini, pernah ngerjakan video ini, pernah ngerjakan ini, pernah ngerjakan ini. Itu nanti beda kalau minta portofolio. Ini kan khusus untuk misalnya CV itu cuma singkatan ringkasan dari portofolio kita aja. Lupi termotivasi kali sama abang sumpah bang. Lupi juga kan kayak baru maba kan, tapi Lupi kayak baru bisa ngetik-ngetik gitu. Jadi kalau misalnya buat portofolio sendiri kayaknya belum bisa. Mesti minta bantuin sama orang yang udah ahli. Ini Lutfi, kalau sekarang ya, zaman sekarang ya, ada desain yang bisa cepat tuh, kayak kanvas. Itu di situ ada template, tuh pakai tuh. Oh iya betul juga sih bang. Lu pikir abang buat manual? Oh kalau aku manual. Oh iya juga sih. Jadi sebenarnya pilihan ya. Kalau aku pribadi, iya bukan aku nggak suka Canva, cuman itu spesifikasi kalau mau cepat sama tampilan mau cepat itulah. Tapi kalau mau yang bagus, aku pakai apa sendiri sih. Beda, aku bisa pakai ini kalau yang sekarang ini tampilin aku pakai Corel. Nah, bisa pakai AI, Adobe AI, sama pakai Adobe apa ya? Photoshop. Itu. Tapi kalau mau cepatnya Lutfi, karena Canva itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak bisa desain tapi bisa buat desain cantik. Karena ada template. Oke bang. Iya, cari aja, ulik aja. Oke bang, quotes-nya bang. Apa ya? Bos bang terakhir untuk si Lutfi biar makin semangat ya ngedit kontennya. Iya bang. Lutfi nggak apa yang mau dibilang ya Mbak Lutfi? Aku kayaknya nggak coach ya, cuman nasihat aja sedikit ya. Oke bang, oke. Aku nggak pandai coach. Jadi kita kalau mau memulai sesuatu pede aja dulu. Karena kalau kita tarik ya, apapun yang kita lakukan pasti ada rezekinya. Bener ya? Bener bang. Iya. Benar bang. Nggak usah takut, karena kan udah dijanjikan kita. Dan kalau kita biarnya pun diuji pun, pasti kan ada batasannya ujian untuk hidup kita. Tidak ada aku kasih kita coba umatku dicoba kalau nggak ada bisa menyelesaikan kan gitu kan. Pede aja, pokoknya jalanin aja, jangan overthinking duluan. Padahal kalau dikerjain nggak ada tuh, cuma ya biasa aja. Cuman mental block kita aja yang ngeblok kita untuk aku takut lah, aku nggak pede gini. Nah itu sebenarnya ngeblok kita. Kan? Berarti bang berawal dari overthinking lah ya kan bang? Iya, kalau overthinking nggak jadi. Ini kayak aku misalnya kan, kalau mau cerita nyaman dan ada ibaratnya aman, aku nggak keluar tuh dari Bapak Litbang. Aku kan keluar tuh 2023 akhir tuh keluar. Tapi sebelum keluar kan harus dipikirkan dulu kan, makanya bangun studionya. Nah dulu ya bukan nggak enak ya, bilang enak lah kerja di pemerintah tuh paling enak sebenarnya. 3 bulan jelas ini segala macam. Dulu di tiap kayak itu dibilang ya, aku ceritakan ya. Yang cuma sehari Minggu aja di rumah, berangkat lagi, enak nanti kerja, ada uang transportnya, ada ininya, tiba-tiba nanti masuk duit ya 2 digit aja, kan enak. Cuman kan capek. Nah, terus kenapa keputusannya keluar? Mau sampai kapan aku di situ? Kalau nggak aku mulai bangun sistem sendiri, target aku umur 40 tahun, nggak akan pernah pensiun kalau masih di situ. Karena apa? Ketika kita ada dikeluarkan atau keluar dari situ, kita nggak ada pegangan, kita ibaratnya udah mulai menua, ya mau apa lagi mau kita kerjain kalau nggak kita bangun dari sekarang kan gitu, betul kan? Banyak orang terjebak tuh, kawan-kawan itu kan ya terjebak dia karena diri dia itu bukan niatnya memang bukan kayak orang kantoran kerja pagi gini kan beda tuh, fashion orang beda-beda ya. Ada memang kayak kawan aku tuh
Ya fashionnya kerja kantor pagi-pagi, pergi pulang jam 5 pulang, ini weekend Sabtu Minggu gitu kan. Ya memang fashionnya gitu, memang mau dia. Kalau aku pribadi enggak. Lu capek lu udah dari SD sampai kuliah pergi pagi terus. Pergi pagi kena macet. Kan bangun pagi mau nyantai di depan rumah, ngopi ya kan. Nikmati pagi dulu, nanti jam-jam 10 baru gerak. Dari SD sampai kuliah ada bangun pagi, pergi pagi, masa udah tua pergi pagi. Itulah, itu masing-masing ya. Kalau aku pribadi gitu. Oke. Tapi memang Oke, ada baik. niatnya, ada niatnya mau jadi PNS tapi punya hasil tambahan dari freelance nggak ada masalah. Semua itu kan makanya pertama di slide pertama itu adalah hidup itu adalah pilihan. Pilihannya apa? Ya kita sendiri nentuin. Jangan takut Lutfi ya. Aku cabut dari percetakan, nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa. Ikut orang aja pede. Dulu waktu di CP apa tadi ya? Apa tadi? Asop itu Di yang katanya dijanjikan 2 jutaan per bulan, 500.000 sebulan. Pede udah pede aja. Akhirnya 6 bulan dikerjain nggak ada duitnya, cuma dapat uang makan aja. Tahun depannya jadi bapelit bang. Itunya. harus bersabar ya, Bang. Sabar nggak juga, cuman harus pede aja, yakin sama yang kita kerjain. Oh, Karena tawakal ya. kalau kita gini ya kalau kita mikir, aduh nggak ada aku hidupnya kayak di sini, aduh gini. Tapi kalau cerita masalah, ya masalah terus tuh yang ada nanti. Ya udah cari solusinya. Oh harus lebih kreatif lah, harus lebih ini, harus lebih banyak jumpa orang, harus banyak jumpa sharing orang sama orang gitu. Ya kan? Kak, jangan dimatikan, Kak. Ya. Oke. Oke, Bang. Sampai apa aja kita karena udah malam kan. Iya, lanjut. Ada lagi? Ya, ada lagi kan yang bertanya? Ini ada Bang satu lagi kita kasih pertanyaan ya karena udah malam. Iya. Ini kita cewek ya. Tadi udah cowok, sekarang Asri Fitri Hartini. Ada? Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa buka kamera karena Ya. memang lagi disambi maskeran. Oke. Ya. Lanjut. Jadi gini Bang, memang dari dulu tuh nggak ada apa namanya, nggak ada skill untuk mengedit. Dari dulu memang nggak ada minat ke situ. Tapi di masa SMA aku tuh kenal yang namanya Shopee Affiliator. Iya, Kopi iya kan affiliate. affiliate gitu kan. Itu kan bisa menghasilkan uang gitu kan, Ya. Bang. Tertarik dong ke situ. Awalnya memang diajarin sama teman-teman ambil aja video dari TikTok gitu kan. Tapi kan kalau kita terus-menerus ambil video dari TikTok itu kayak nggak ada kreasinya ya kan, Bang. Iya. Kayak Benar. kita ibaratkan mencuri video orang gitu kan. Iya. Jadi Asri ini pengen buat video sendiri gitu kan. Tapi yang pertama Asri itu nggak punya skill, memang nggak punya skill sama sekali. Bisa, tapi hasilnya kalau menurut orang abang kayak biasa aja gitu. Jadi kayak nanti pun kalau di post di Shopee kayak kurang menarik gitu ya kan. Terus yang kedua Asri itu kayak mau buat videonya aja kayak mager-mageran padahal waktu luangnya itu banyak gitu kan. Itu gimana sih cara ngatasinnya biar kita nggak mager untuk ngambil video dan untuk ngeditnya. Asri itu paling namanya memang dari awal nggak skillnya. Kalau urusan mengedit itu kayak wih harus mengumpulkan niat yang betul-betul gitu. Jadi gimana sih Bang Kak Asri, cara Kak Asri, mengatasinya gitu? Kak Asri izin Kak. Ya. Kak bisa ngedit tempat aku. Oh jangan dong, penghasilan affiliate aku Promosi deh. belum segitu banyaknya. Udah jumpa itu kan antara klien sama editor, udah jumpa itu. Masuk deh. Iya, Udah gitu itu aja. Itu aja ya. Langsung dijawab aja, Pak. Ya, gini Asri. Gini Asri. Asri. Kalau kita berpikir atau kita malu nguploadnya, nggak usah ikut Shopee Affiliate. Jujur aja deh. Karena malu sekarang, media sosial malu. Kan kalau buat edit itu kan nggak nampilin muka ya. Ngedit video-video gitu kan nggak nampilin muka ya. Bagus itu apa namanya?
Kalau zaman sekarang kriteria bagus itu bukan penilaian kita. Yang penting kita pede tuh nguploadnya. Ya biarin aja orang gini-gini. Orang nggak suka sekarang ya banyak indikatornya untuk naikin konten dia. Ada yang jelek tapi malah makin naik. Ada yang bagus sekali pun malah nggak naik juga kan gitu. Jadi itu cuma overthinkingnya tadi tuh, mental blocknya si Asri sendiri, ngatain ini jelek nih, nggak pede aku uploadnya segala macam. Nah gini-gini, jadi mau sampai kapan? Sampai umur 45 juga kan nggak terupload tuh, nggak akan teredit tuh. Intinya gini, oh aku punyalah target minimal 2, 3, 1 hari gitu. Udah, simpanin aja dulu di portofolio tuh nanti. Simpan. Udah kan udah banyak tuh, oh pede nih uploadnya satu, pede aja. Karena nanti si Asri impresinya itu ketika kita udah ngupload ada di minimal 5 atau 10 baru tuh nampak. Baru kita tahu tuh hasil kita bagus atau jelek. Dulu Asri aku buat pertama kali desain tuh cuma desain paparan PowerPoint. Diketawain tuh karena bentuknya kayak amplop gitu kan, amplop. Jadi udah kayak amplop itu apa nih maksudnya? Maksudku apa nih buat desain ke amplop? Nah, tapi kan setidaknya kita udah tahu, oh kayak gitu nggak bagus. Yang bagusnya gimana? Nah, itu kalau kita nggak pernah ngasih ngumpan, gimana kita mau dapat timbal baliknya? Ya kita umpan dulu lah. Ibaratnya kalau kita mancing ya, ibaratnya kayak mancing lah. Kalau kita nggak taruh tuh pancingnya ke sungai atau ke laut, kita kan nggak tahu nih kapan dimakan apa enggak. Kalau kita pegang gini aja kan kita nggak, ya mana mungkin ikan mau makan kan? Kalau kita kan nggak ibaratnya ngelempar pancingnya ke laut, ke sungai. Kalau kita lempar pancingnya, ya kita akan tahu tuh berapa lama dia akan dapat timbal balik kan gitu kan. Tapi kita pasti udah ada timbal baliknya, cuman tinggal berapa lama aja. Ya semakin banyak pancing yang kita lempar ya makin mungkin ya peluangnya lebih banyak juga dapatnya gitu. Jadi nggak usah takut, nggak pede kayak gini. Kan belum nampilin muka, nanti kalau udah pede baru nampilin muka. Gitu. Yang penting ada aja dulu. Karena kalau kita nggak mulai, nggak akan tahu tuh timbal baliknya sama kita gimana. Yang penting pede aja buat dulu. Gitu sih. Nah. Oke. Kalau mager gini, bilang sama diri sendiri kalau mager. Aku nggak mau sampai tua, aku kayak gini-gini aja. Itu. Contoh motivasi terdekat adalah, masa nggak bisa aku belikan cincin untuk mama aku atau orang tua aku tuh kasih apa mau aku. Gitu kan? Itu aja motivasinya tuh pertama untuk bisa ngasih reward keluarga. Nah, itu motivasi terbesar biasa dari situ tuh. Jangan self reward dulu, kalau self reward nanti tuh. Karena kalau kita ngasih rewardnya ke keluarga, mereka kan motivasi kita tuh kan gitu. Kalau kita self reward ke diri kita sendiri, siapa yang mau motivasi kita kalau kita malas? Ya, nah, itu aja mungkin ya. Si ini katanya masih banyak tadi mau apa kayak tadi siapa ya? Iya, coba satu lagi siapa yang mau bertanya? Tolong coba raise hand. Ada tadi yang udah buka kamera siapa lupa aku tadi laki-laki Muhammad. Ini Bang ada tadi Bang. Siapa? Barokah ini apa? Fauzan. Redaktur foto dinamika sekarang tuh Bang. Iya, Fauzan Barokah dipersilakan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih Bang. Ya izin sebelumnya dengar suaranya Bang. Dengar? Ya, bentar ya Bang. Ya baik, sebelumnya perkenalkan saya Zeyan Bang, saya dari LPM Dinamika. Jadi Zeyan mau nanya di sini Bang, kalau seandainya kita nih dalam dunia industri kreatif nih Bang, kalau menurut Abang kita itu lebih menguatkan karakter kita dalam dunia kreatif atau kita harus mengikuti perkembangan zaman Bang? Jadi kita nggak punya karakter sendiri gitu Bang. Kita tetap ngikutin perkembangan zaman, gimana zaman ngikutin tentang suatu hiburan yang ngetren di zaman itu, kita ikutin aja gitu Bang, tanpa ada karakter kita sendiri gitu Bang. Itu menurut Abang gimana kalau dari pendapat Abang sendiri? Oke, langsung dijawab aja ya. Langsung dijawab aja Bang. Jadi gini, siapa tadi ya? Fauzan. Zain. Hah? Zain namanya, Fauzan, panggil Zain. Oh iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita belum kuat di personal, kita harus tiru nih satu atau dua aja sebagai referensi kita yang punya kuat personalnya ya.
jangan kayak gini lah, kayak pomo-pomo kayak artis-artis tuh buat podcast gembel-gembel semua. Ada yang real satu diwawancarai semua. Itu nggak ada karakternya, makanya pilih tuh satu atau dua yang punya karakter kuat. Contohin dulu itu. Kalau kita belum punya pribadi ya. Misalnya kayak tadi tuh kayak Rio Purba. Contoh dulu dia tuh. Nah, kan dia punya personal branding yang kuat ya. Contoh dulu satu kayak seperti dia. Karena dia punya karakter. Kalau kita terus-terusan ngikut nggak bisa. Menurut aku kita harus punya karakter sendiri. Tapi kalau kita belum punya karakter, kita tiru dulu dari satu yang jadi referensi kita, satu atau dua lah. Karena kan kalau satu kadang dia nggak ngeluarin, bosen dia, kita nggak ada referensi lain gitu. Contoh dulu itu, ketika kita udah punya namanya passion atau kita apa namanya karakter desain atau foto kita, baru tuh nanti orang udah tahu kita foto begini-gini, baru nyiptain tuh sendiri yang namanya personal brand kita. Karena kalau kita jadi freelancer itu harus punya. Kalau nggak punya itu orang nggak kenal kita, cuma ya sekedar bisa ngedit, bisa ini, bisa sekedar itu aja. Kalau nggak harus kenal kita, bisa ini dong orangnya gitu. Nah, kayak aku dulu ya, orang kenal aku dulu, baru kenal Langit Studio, baru tahu. Bahkan kalian pun baru tahu. Nah gitu. Kawan-kawan baru tahu, tapi ini sebenarnya kemana nggak mau masukin tuh Langit Studio, biar aja personal. Cuman kan biar ya ada buktinya gitu, pernah buat ini gitu. Nanti kalau aku cerita nggak ada bukti kan, cerita aja bang, ini teori-teori ada buktinya. Iya, jadi kalau kita nggak punya karakter ya kita ngikut alur gini aja. Habis itu nggak ada tren, bingung kita mau ngapain. Harus bangun tuh karakter sendiri gitu. Kalau zaman sekarang ketika kita ngikut-ngikut pasti kita nggak cepat mainnya. Tapi ya satu posisi kita harus konsisten. Itu beratnya ketika kita punya karakter tuh harus konsisten. Contoh kayak konten kreator tuh yang punya misalnya nih yang kenal apa pesulap merah. Ya udah kan dia tuh kan punya pakai baju merah, rambut merah. Kan kita taunya si kawan itu yang jadi pesulap merah karena pakai baju merah. Tapi kalau ada yang niru dia pasti nggak terkenal dia karena dia karakter pertama ini bentuknya. Benar kan? Ya karakter ya itu adalah konsisten. Effortnya itu di situ konsisten. Kalau kita nggak konsisten ya bentar aja sih sebenarnya, ikutin tren aja. Gitu. Memang berat, buat brand itu berat, Tapi kan kalau kita konsisten, kayak dulu ya di Medan ini siapa tuh si Bray gitu. Bray mana Bray? Ya udah, dia kan brandingnya di situ, apa namanya? Kekuatannya di situ, nampilin di situ. Kalau sekarang buat yang baru-baru kan orang pasti kenalnya si Bray. Ya kan kemari dia waktu masih kerja di BRI. Gitu sih. Ya. Oke, baik, terima kasih Bang. Satu lagi Bang, dia mau nanya sedikit satu lagi. Kalau dalam dunia industri kreatif gini kan Bang, biasanya kita tuh ngerasa kayak merasa insecure sama karya kita sendiri gitu ibaratnya Bang. Kita tuh selalu ngebandingin karya kita sama karya orang lain gitu Bang. Itu kan salah satu bentuk yang membuat kita tuh stuck dalam suatu hal gitu Bang, dalam dunia kreatif ini Bang. Kalau dari cara Abang, gimana sih biar kita itu tetap percaya diri sama karya kita tanpa membandingi diri kita sama karya orang lain gitu Bang? Biar kita tuh nggak stuck di situ aja gitu. Oke. Jadi jawabannya gini, aku dulu pernah kayak gitu juga di posisi yang seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita nggak bisa lakukan yang terbaik, bukan aja yang berbeda. Ini contoh nih buat studio kan nggak cuma satu studio di Kota Medan. Benar-benar. Jadi mereka itu bukan saingan. Mereka punya portofolio juga. Mereka punya referensi juga. Ya, kita harus cari nih referensi. Mereka buat ini, kita jadi keputusan buat ini. Karena kan mereka mungkin winning produknya di situ. Kita buat yang berbeda. Kalau kita nggak mampu melakukan yang terbaik, ya lakukan yang berbeda. Jangan sama-sama ngelawan arus lah atau ngikut arus. Ya udah lakukan aja yang beda aja. Kalau misalnya ini apa di studio foto yang kanan sini, misalnya Marifoto, ngikutin Marifoto yang cuma 5 tingkat ya nggak bisa. Mereka udah berdiri sebelum sebelum sekarang foto itu banyak di Medan, udah ada mereka.
Nggak mungkin kita ikutin mereka, ya yang berbeda. Dari mana yang berbeda? Itu nanti ada tuh pelajarannya materi tentang itu tadi yang apa? Yang bisa kita jelasin nanti kalau misalnya kawan-kawan mau lagi masalah time kalau ada waktu. product insight, brand position, brand communication. Nah itu makanya belum dibuka nanti itu mahal tuh belajarnya. Ya kalau nggak bisa lakukan terbaik, lakukan aja yang berbeda. Ya mereka kalau nggak bisa kita tandingin, ya kita ini yang penting kita bisa eksis. Yang penting itu sih. Kata apa namanya supaya kita bertahan, kita harus eksis, konsisten. Udah. Karena kan rezeki itu udah masing-masing ya. Ya nggak bisa kita lawan yang pemodal besar, nggak bisa bos. Kita siapa nih itu yang modal kecil? Udah main kecil aja, nggak masalah. Yang penting tetap eksis, tetap ada kerjaan kita, kegiatan kita. Karena kalau kita ngelawan sekarang media gila gitu. Siapa yang paling Deddy Corbuzier mau dilawan medianya? Oh gila, nggak tahan, nggak kuat kita itu. Yang penting lakukan aja yang berbeda. Cuman yang penting kita bisa eksis, udah. Sebagai yang bisa bertahan. Karena konsisten itu mahal tuh harganya, berat. Oke, ada lagi? Oke Bang, mungkin tadi si Fauzan penanya terakhir Bang. Oke, jadi closingnya itu Abang boleh kasih closing statement untuk penutupan webinar kita malam hari ini Bang. Oke, jadi kawan-kawan semua, kamu manggilnya kawan-kawan aja ya. Kita kalau mau dunia kreatif sekarang itu gimana ya, Dina? Nggak bisa kita nggak ikutin. Karena gini aja lah, sebelum COVID dulu, apa sih yang paling besar? Gimana? Maksudnya setelah COVID kan banyak perubahan ya. Kalau dulu marketing point ini sekarang udah media sosial, ada TikTok, ada begini. Ya kita harus mulai dari sekarang. Kalian harus punya visi, misi, targetnya hidup kalian sendiri gitu. Jangan kalau apa namanya? Jangan mau tergerus zaman lah. Iya, nyiptain personal branding itu kan berat. Lebih baik kita ngebangunnya dari awal, dari kayak personal dulu, ini dulu gitu. Jadi kawan-kawan itu jangan pernah punya mental block, jangan pernah punya rasa takut, malu, pede aja. Karena setiap manusia kan punya rezeki masing-masing, ada rezekinya, nggak mungkin kita nggak kasih rezeki. Ya kalau biar mudah, baik lagi nih ya keluarga, kalau dapat duit dari konten, dari ini, dari hasil ini, kasih dulu reward ke keluarga, karena keluarga itu yang bantu motivasi, bantu kita ngasih referensi, karena ada target misi kita. Kalau swap reward itu nantilah, karena swap reward itu kan kalau kita habis swap reward, siapa yang mau potensi kita? Nggak ada. Jadi itu aja. Nanti kalau masa ada lagi kesempatan ya, kalau kawan-kawan nanti mau, kita bahas tuh yang tadi tuh, yang brand positioning, brand ini, optimalisasi brand, beda lagi tuh materinya. Karena ini kan meniti karir itu kan jangan malu lah, dari bawah tuh jangan malu lah, lanjut terus. Karena ada tuh nanti masanya kita di titik balik di mana satu hari itu kita bisa jadi orang berbeda. Aku dulu pernah pengalaman gara-gara itulah Bebap Litbang tuh kan. Sebelumnya cuma ngedit video untuk paparan besok pagi. Udah dikasih bahannya jam 8 malam, besok pagi harus siap. Malam itu nggak ada tidur. Cuman gara-gara malam itu nggak tidur, sampai besok paginya lagi, itulah menentukan hidup kita untuk seterusnya. Ya, semua itu bisa jadi pengalaman lah. Nanti ini ya, ini ingat nih kawan-kawan ya. Hari ini mungkin aku yang bicara di sini atau ngasih materi kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan nanti lakukan step-stepnya yang tadi kita bahas, 2-3 tahun lagi kawan-kawan tuh yang ngasih ilmu ke yang lain. Gitu. Ada masanya, setiap masa ada orangnya, tiap orang tuh pasti ada masanya. Ada masanya. Ya, kalau mau bertahan, ya hiduplah semua masa. Ya bertahan, ya harus konsisten. Gitu, ikuti zamannya. Dulu aku nggak suka tuh nonton TikTok karena isinya cuma perempuan-perempuan aja ya kan, joget-joget. Sekarang udah gila TikTok ini. Semua ada ya kan. Itu aja sih. Semangat aja kawan-kawan sekalian, nggak ada yang nggak
bisa dilakukan, nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal kepercayaan diri kita, pede, sama banyak-banyaklah sedekah. Dan sedekah pembuka pintu rezeki ya, Bang. Iya, banyak-banyak sedekah. Dapat job, Terlebih kepada orang tua ya, Bang. iya, dapat job ini, gini. Karena pasti ada bedanya nanti itu. Nanti kalian rasakan sendirilah, dari mulai dibayar 50.000, 30.000, saya sampai 1 hari 1 juta, sampai 2 jam 2 juta. Kawan-kawan sendiri nanti ngerasain, ya kan? Ya insya Allah nanti Iya. teman-teman semua bakal merasakan apa yang Bang Danu rasakan. Jadi Amin. izin Bang Hafiz mau Bang merangkum tadi beberapa poin yang Hafiz catat ya. Jadi yang pertama itu kita harus nikmatin proses dari awal. Jadi jangan terlalu berharap pengen sukses dulu gitu kan, karena apa yang instan itu nggak lama gitu. Yang instan tuh kayaknya kurang, kayak mie instan kan kurang baik gitu. Baru tuh harus punya satu keahlian yang intens gitu. Boleh kita memiliki beberapa keahlian, tapi kita harus punya satu yang jadi kayak pegangan kita gitu. Jadi kita punya keahlian di satu bidang. Baru tuh yang ketiga itu kepercayaan. Kita harus menjaga kepercayaan kepada klien kita atau rekan kita, ke customer kita lah gitu, biar nanti customer yang lain mendapatkan referensi dari klien kita yang tadi. Nah yang terakhir itu aku nangkapnya itu dari berani scaling up. Jadi Bang Danu ini kan dari tadi awalnya kerja, memberanikan diri untuk membangun studio sendiri. Jadi kayak jadi bos lah sekarang kan, yang tadinya bekerja sekarang tinggal nyuruh-nyuruh orang, tapi ATM-nya ngalir terus duit itu ya kan. Oh, lah ini tuh. Oke, jadi itu Tergantung aja kelebihan. malam ini. Dilanjutkan kita bakalan serah terima sertifikat yang akan disampaikan oleh Ahmad Fadlan. Silakan. Dia jam 10 ya? Iya, nggak terasa. Ya baik, terima Ya. kasih Bang. Ini kami serahkan secara simbolis dari Panitia Padi. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan sukses selalu berkah aktivitasnya. Amin. Terima kasih Bang. Kasih kesempatannya ya. Sukses acara selanjutnya. Atau bisa diperlanjut, kita kasih yang materi yang lebih baik lah. Insya Allah bakal kita lanjut nanti jika. Iya, ada lanjutannya, ya kan? Oke. Teman-teman semuanya di sini udah pada follow IG Padi belum? Kalau misalnya Udah. Udah, IG Abang Danu udah? Udah dong, itu best sih, karena dari Padi kita semua belajar dan bisa berubah. Bener, IG Bang Danu udah, IG Padi udah, IG moderatornya udah di-follow belum? Oke. Kalau nanti DM dari IG nggak dibalas, jangan sakit hati ya. Lah datang aja ke langit, kita ngopi di sini duduk-duduk lebih. Iya Bang, aman Bang. Studio Bang Danu ini nggak cuma studio aja ya Bang, ada coffee shopnya juga ya? Ada kafe juga ya? Ada kafe. Di mana Bang alamatnya Bang? Kita bisa nongkrong di Jalan Hoki, nomor 29 di belakang Pajak Halat, dekat kok. Dekat ini, apa itu, museum. Oke. Misalnya kita nongkrong-nongkrong di tempatnya Bang Danu sekalian. Iya nggak? Iya betul juga sih. Ayo. Niki, aku mau ada project podcast, mau nggak lo datang kemari? Ih Kak mau. Kak sumpah Kakak harus cek TikTok Lupi dulu nggak sih, sekalian komen-komen di video Lupi. Apa? Itu udah Lupi tulis 2008.03.07. Oh, mak cepat kali ya. Udah coba 2008 03 2008 ya. Ada titiknya ya, Bang. Nickname-nya memang itu gitu ya? Iya, karena berkah tanggal sama tahun, bulan sama tanggal lahirnya berkah. Ya semoga berkah banyak rezeki dari situ ya. Ya Allah, amin ya Allah. Jangan nangis dong. Oke, kalau begitu udah udah sampai semua pematerinya. Oh my god. Tengok, oh my god. Makasih Bang. Oh my... Tapi kok aku jadi berisik. Udah lanjut kan. Oke, si Lutfi memang sangat-sangat excited ya orangnya ya. Bener. Oke, jadi kita closing malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton, udah dengerin cakap-cakap kita pada malam hari ini. Walaupun ada yang sudah tertidur. Terima kasih
buat teman-teman sukses selalu, sehat selalu. Keren, Dan keren. ya, halo Bang Arif. Ini fotografer internasional juga nih, ada Bang Arif di sini. Masya Allah. Oke, kita akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Saya Muhammad Hafiz, kalau ada kesalahan mohon maaf karena yang sempurna hanya Tuhan Sang Pencipta. Foto dulu ya Bang, foto dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Sebelum keluar kita bakal foto dulu ya. Ayo on cam semua yuk, on cam. Teman-teman semuanya on cam. Bang Arif Rahman. Bang Arif Rahman dipersilakan on kamera Bang Arif. Oke, yuk. Kita tunggu yuk. Mas Danu, ya Mas Danu foto Mas Jam Danu. sini, jam. Cepet foto. Ya, Foto sama Abang ini. ya foto Mas Danu, ya Mas Danu, Nggak foto apa-apa, juga Mas Danu. foto. Luar biasa. Aku kalau untuk Mas Danu aku siap Mas Danu. Kapan main ke studio lagi, Rip? Oke, Padlan lanjut. Oke, sip. Ada satu slide ya. Tadi yang di awal hadir 39, sekarang 20. Oke, Boleh. apa? Kita ambil take 2 kali ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Ayo, Oke. Kak. Dan ini tuh awet banget. Aku kalau Ya, 1, 2. aku pakai Sorry. mata palsu selalu pakai lem ini dan halo, assalamualaikum. Kau terus kau ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. semuanya. Dadah semuanya. Sukses selalu. Sampai jumpa. Keren Danu ya. Ya, sehat kan, Rip? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini matiin kamera ya. Iya, Bang. Anakmu kok pandai kali sejauh beranu Oke guys, assalamualaikum.